selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada siang hari ini kita dapat menyelenggarakan webinar empati dan kepedulian dosen bersama Ibu Butet Manurung. Jadi tujuan dari acara ini adalah dosen dapat mempelajari pengalaman praktik terbaik dari Ibu Butet Manurung serta mampu merefleksikan empati dan kepedulian kepada mahasiswa. Adapun rangkaian acara hari ini adalah sebagai berikut, itu sambutan pembukaan dari Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran, perkenalan dan sharing dari Ibu Butet Manurung, kemudian sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator Ibu Listia Fatmawijaja, dan diakhiri dengan penutupan dari Kepala Biro Mahasiswa dan Alumni. Sambutan sekaligus pembukaan acara dari Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran kepada Bapak Luki Cahyana Subadi, kami persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Bu Priska. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Butet yang telah menyediakan waktunya dan dibantu juga oleh Ibu Aditya ya untuk bersama-sama dengan kami berbagi tentang apa yang sudah empati dan kepedulian Ibu Butet khususnya yang sudah dibagikan kepada orang banyak. Ketika kami mendiskusikan siapa ya yang pas gitu dengan saya dengan Ibu Ida, muncullah nama Ibu Butet begitu. Dan wah, ini menarik sekali begitu ya, bagaimana empati Ibu Butet dan kepedulian Ibu Butet kepada sesama ini sanggup memberikan dampak yang luar biasa dan recognition-nya tidak hanya dari dunia, dari nasional, tetapi dari internasional juga tentang kepedulian dan empati Ibu Butet. Untuk itu kami sepakat untuk meminta Ibu Butet Manurung untuk bisa men-sharingkan empati dan kepeduliannya kepada kita semua. Nah, dalam perjalanannya kami memilih Ibu Listia sebagai moderator. Dari sini kita kembali mendapati informasi-informasi yang luar biasa dari Ibu Butet ini. Ternyata Ibu Butet juga pernah dipanggil di IPB kalau tidak salah untuk berbagi tentang pengalaman beliau, dan ide-idenya ini ternyata dipakai juga untuk program MBKM yang ada di IPB. Jadi semoga apa yang nanti disampaikan Ibu Butet itu tidak hanya akan memberikan inspirasi bagi kita sebagai seorang dosen, khususnya dosen pembimbing akademik di Universitas Ciputra, tetapi inspirasi-inspirasi ini juga akan menjadi inspirasi bagi kita bagaimana mengelola Merdeka Belajar ini, khususnya di dalam pengabdian masyarakat. Baik, itu saja pembukaan dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Butet dan Ibu Aditya yang bersedia memfasilitasi kami, dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada semua Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Saya doakan semoga semuanya lancar, teknologinya lancar, koneksinya lancar, dan selama kurang lebih 1,5 jam ini kita bisa belajar bersama tentang bagaimana kita berempati dan peduli kepada mahasiswa kita. Selamat berbagi Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih. Nah, langsung saja saya berikan layar ini kepada Ibu moderator yang cantik. Kita beri aplaus yang meriah kepada Ibu Listia. Ya, terima kasih Pak Luki atas kesempatan dan waktunya diberikan kepada saya sebagai moderator acara yang luar biasa hari ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berpantun dulu ya Bapak Ibu ya. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, yang terhormat Rektorat Prof. Jenny, di sini saya juga hadir, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu HOD, HOD LPPM, HOD TLC, HOD PMA, Bapak Ibu Kaprodi, dan semua yang terkasih, Bapak Ibu dosen, pembimbing akademik yang berbahagia ya.
Seperti yang Priska, Pak Luki sampaikan, puji syukur telah hadir bersama kita ya narasumber yang sangat inspiratif dan luar biasa yang akan berbagi pengalamannya dengan kita tentang empati dan kepedulian. Bu Butet Manurung ya. Bu Butet ini pendiri sekolah Rimba ya Bapak Ibu. Terus beliau S1-nya Antropologi dan Sastra di Universitas Pajajaran dan juga sudah menyelesaikan master jurusan Antropologi Terapan dan Partisipasi Pembangunan dari Australian National University dan mengikuti kursus Global Leadership and Public Policy di Harvard Kennedy School Universitas Harvard USA. Beliau sudah menikah dengan laki-laki kebangsaan Australia. Bu Butet memiliki 2 putra dan menghabiskan beberapa bulan dalam setahun ini di Canberra. Hari ini beliau dari Canberra, Bapak Ibu ya. Jadi kita ini internasional webinarnya. Sebagai editor, ya Bu Butet, sebagai edukator dan aktivis, Bu Butet menerima banyak penghargaan internasional. Lebih afdol lagi, mohon izin saya men-sharekan video profil Bu Butet dan video profil Sekolah Rimba. Saur Marlinan Manurung atau lebih dikenal dengan Butet Manurung. Lahir di Jakarta 1972. Sejak kecil menyukai alam, membuat Butet tak ragu menjatuhkan pilihan untuk bergabung dengan Warsi, LSM yang bergerak di isu konservasi. Dari situ Butet masuk belantara mengembangkan program pendidikan bagi orang rimba yang tinggal di hutan tropis Bukit 12 Jambi. Dia kemudian merintis sekolah untuk memberikan kesempatan belajar bagi komunitas adat yang tak terjangkau sekolah formal. Hingga kini, Sokola telah menjangkau 10.000 penduduk di sejumlah wilayah. Atas usahanya itu, Butet banyak diganjar penghargaan internasional. Di antaranya Man and Biosphere Award dari UNESCO dan LIPI. Majalah Time juga mendapuk Butet sebagai Hero of Asia. Dan terakhir, penghargaan Nobel versi Asia atau Magsaysay diraih oleh Butet atas semangatnya meningkatkan kualitas hidup orang rimba. The 2014 Ramon Magsaysay Award. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan men-sharingkan video profil tentang Sekolah Rimba yang dirintis oleh Bu Butet, Bapak Ibu. Kita menamakan sekolah sebagai pusat pendidikan dan kajian masyarakat adat. Yang kita percayai ini penting karena banyak sekali NGO atau aktivis atau volunteer yang datang tidak dengan kepercayaan bahwa mereka itu mampu, mereka itu punya pengetahuan ya. Masyarakat adat bukan entitas yang kosong atau masyarakat manapun gitu, bahkan masyarakat pemulung pun mereka bukan entitas kosong. Mereka punya pengetahuan, punya seperangkat strategi untuk survival ya, untuk bisa bertahan hidup hingga hari ini gitu. Selama ratusan tahun mengandalkan pengetahuannya membuat cara hidup itu yang membuat mereka dan alam bertahan. Ada 450 juta masyarakat adat di dunia ya, dan mereka lah yang memiliki 80% keanekaragaman hayati dan 70% keanekaragaman budaya gitu. Nah, pengetahuan mereka inilah yang membuat mereka baik-baik saja sebetulnya sampai ketika banyak masalah datang dari luar. Pendidikan yang kita bawa seharusnya menjadi pengetahuan yang melengkapi ya, bukan yang menggusur yang sudah ada, harus menguatkan yang sudah ada. Terus visi kita ini masyarakat adat memiliki kemampuan menentukan nasibnya sendiri serta berdaulat atas wilayah dan sumber daya alamnya melalui proses-proses pembelajaran. Nah, misinya ada 3 ya. Pertama, mengembangkan program berbasis budaya dan persoalan mereka. Yang kedua adalah kajian yang mendorong pengakuan dan hak kedaulatan masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alamnya. Yang ketiga adalah proses-proses pembelajaran dan istilahnya hashtagnya pengetahuan lokal untuk dunia, apa yang bisa kita angkat dari situ. Ini adalah peta sekolah sejauh ini ya. Jadi kita sudah menyelenggarakan pendidikan di sekitar 16 lokasi. Nah, kenapa sekolah hadir di tempat ini ya? Kriteria kita ada 3 ya. Punya ketertindasan karena buta huruf gitu, terus
punya perubahan lingkungan karena ada dari dunia luar, tetapi juga mereka harus masih sayang pada adatnya. Berikut tadi sudah saya bacakan CV, video profil, dan Skolarimba ya. Beliau memiliki visi yang sangat kuat, empati dan kepedulian sosialnya sangat tinggi. Bersyukur kita hari ini bisa begitu dekat, satu ruangan Zoom bersama beliau. Kita akan belajar langsung dari beliau dan dapat merasakan energi dan semangatnya yang luar biasa ya. Bapak Ibu, hari ini pemaparan dari Bu Butet 30 menit, kemudian kita lanjutkan diskusi bersama Bapak Ibu dan dibuka kesempatan bertanya dan sharing dari Bapak Ibu sekalian tentang empati dan kepedulian dosen, khususnya kepada mahasiswa ya. Kemudian nanti kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, selama diskusi nanti bisa menuliskan dalam chat box. Pada saat sesi juga bisa raise hand, nanti bisa menyampaikan pernyataan atau pertanyaannya secara langsung. Baiklah, sekarang saatnya kita mempersiapkan gelas kosong kita masing-masing untuk diisi materi dan sharing langsung dari Bu Butet Manurung ya. Dipersilakan kepada Bu Butet Manurung untuk menyampaikan pemaparannya. Waktu dan tepat kami persilakan Bu. Oke, ini cuma sharing aja, saya cuma bercerita saja ya. Next dulu Mbak Listia. Kan ngedongeng nih, saya bawa cerita dari Rimba deh. Jadi saya ke Rimba itu tahun 1999 ya, 21 tahun yang lalu, bulan September gitu. Nah, ini beberapa foto yang ya bisa melukiskan bagaimana proses saya waktu itu bisa beradaptasi di Rimba, berusaha mengenal mereka, belajar bahasanya, belajar makanannya. Saya juga belajar motor trail supaya hemat waktu ya. Jadi kalau jalan 4 hari bisa cuma 4 jarak gitu. Terus waktu itu, waktu yang diperlukan untuk mendekati mereka itu hampir sekitar 7 bulan ya. Karena ada banyak kesalahan yang saya buat karena saya tidak bisa bahasa mereka, karena saya tidak mengerti budaya mereka, bahwa seharusnya saya tidak boleh asal mendekati dan memberi komen tentang anak kecil, dengan perempuan juga banyak tabu pantang yang saya tidak tahu gitu. Saya juga coba next Mbak Listia. Nah, di yang sini ada gambar saya ya. Jadi di sini ada ya, di sini ada gambar yang dicuplik dari buku saya ya. Jadi saya waktu itu dalam setahun di sana itu saya bisa dibilang belajar bahasanya dulu ya. Saya belajar adat istiadatnya, apa yang nggak boleh. Oh, tolong balikin lagi Mbak. Apa yang nggak boleh, apa yang sebenarnya diinginkan mereka. Saya halaman 3 lagi ya Mbak, yang sebelumnya ini. Jadi ini foto ini mencerminkan sebenarnya apa yang saya pikirkan di awal-awal. Jadi saya datang dengan tentunya seperti biasa orang luar yang sekolah sudah sampai universitas, datang ke Rimba pada buta huruf semua, jadi saya merasa pintar gitu. Saya merasa mereka tertinggal dan primitif. Pokoknya merendahkan mereka lah. Padahal saya sendiri belajar antropologi dan saya sudah punya sekitar 8-9 tahun pengalaman sebelum saya ke Rimba, pengalaman kepecinta alaman ya, survival skill di hutan. Saya sudah sering menemui, berkunjung ke berbagai masyarakat adat yang berbeda-beda budaya gitu dan cara hidup yang seharusnya membuat saya lebih berempati gitu. Tetapi yang saya sendiri kesulitan untuk itu ya, dengan pengalaman dan dengan sekolah yang seharusnya punya kemampuan dan sensitif terhadap budaya lain, ternyata saya malah menganggap mereka tuh harusnya dirubah hidupnya supaya lebih baik. Jadi ini pelajaran pertama saya yang mengajarkan saya untuk tidak berpikir untuk mengubah orang, tetapi lebih ke kenapa mereka bisa begitu, apa yang melatari itu. Jadi datang dengan pertanyaan untuk ketemu orang yang baru, komunitas baru, masalah baru, kita datang dengan pertanyaan ketimbang datang dengan kesimpulan. Ya, belajar jadi murid, bukan datang untuk mengajar jadi guru gitu. Jadi walaupun saya di situ namanya ibu guru, saya jauh lebih banyak belajar daripada mengajar.
Bahkan bisa dibilang sekolah rimba itu sendiri, yang membentuk sekolah rimba, yang menemukan atau mendirikannya itu bukan saya, tetapi orang rimba, anak-anak di sana dan orang tua di sana. Saya menyerahkan diri sepenuhnya, apa yang terbaik untuk dijalankan menurut kalian, saya ikut gitu. Saya bisa kasih pendapat, tapi bukan keputusan saya. Jadi waktu itu kalau dari gambar ini ya bisa dilihat, saya waktu itu datang dengan baju pecinta alam, tahu lah ya yang sepatunya kayak sepatu militer yang banyak talinya, terus topi rimba, bajunya banyak kantong, pokoknya ribet. Di pinggang ada kompas, ada botol minum, ada pisau, macam-macam. Tapi pada saat saya mendekati mereka beberapa bulan pertama, ikut mereka berburu ya, ikut mereka mencari ikan dan memanen buah segala macam, itu suatu hari kita dikejar beruang, dan saya yang biasanya bolak-balik kalau masuk sungai itu lepas sepatu, pakai sepatu lagi, kan udah ribet tuh. Begitu dikejar beruang nggak sempet lagi kan. Nah, sepatu saya tertinggal di lumpur di sungai, baju saya nyangkut-nyangkut di pohon pada saat dikejar beruang, jadi naik ke pohon saya nggak bisa naik manjat pohon, sehingga anak-anak yang udah di atas pohon harus turun lagi untuk mendorong saya ke atas ya. Disitulah saya berpikir bahwa tadinya yang saya anggap cawat itu adalah simbol keprimitifan, ternyata cawat itulah yang paling operasional di rimba, paling canggih gitu, bukan soal ketertinggalan. Nah, sejak itu saya malu dengan cara berpikir saya yang selalu merasa lebih pintar gitu. Padahal tahu apa sih saya tentang hutan mereka? Mereka udah ratusan tahun di situ belajar dari nenek moyangnya. Nah, ini dikiris sekedar foto saja untuk menceritakan betapa mereka punya banyak sekali skill yang sudah diturunkan oleh nenek moyang mereka, tetapi tidak punya tempat di sekolah formal gitu. Kalau mereka meninggalkan hutan untuk masuk sekolah formal, pohon ini tidak ada yang memanjat lagi untuk mengambil madunya gitu. Jadi mungkin madunya jadi hilang atau digantikan dengan madu panenan yang budidaya madu gitu. Oke, lanjut lagi Mbak Listia. Nah, ini tadi saya kutip kata-kata dari ex Perdana Menteri Indonesia ya, yang bilang bahwa seharusnya tujuan pendidikan dengan tujuan hidup itu harus sama. Jadi kalau tujuan orang rimba misalnya, yang dianggap hidupnya ideal itu adalah keberadaan hutan yang selalu ada, keluarga dan komunitas orang rimba yang besar itu tetap saling menjaga, saling berbagi dengan adat istiadat yang ditaati, berarti tidak cocok dengan model pendidikan sekolah formal yang tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan di kompetisi global seperti ini dengan gaji yang layak gitu ya. Jadi tidak nyambung gitu. Karena itulah kami sendiri belajar nabrak-nabrak ya. Di 4 tahun pertama saya di sana, kami sendiri banyak melakukan kesalahan gitu, sehingga di tahun keempat saya dengan Indit, teman saya yang di sini ada juga nih, dan 3 teman yang lain, kami mulai mengerti bahwa sebetulnya pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membantu pembelajarnya mencapai tujuan hidupnya, bukan tujuan orang lain, tetapi tujuan mereka. Gitu. Lanjut Mbak Listia. Nah, kita juga tahu bahwa di kehidupan rimba itu bukannya bodoh ya atau tidak punya pendidikan ya, seperti tadi cuplikan video yang tadi ditayangkan, saya ada di situ ada disebutkan bahwa setiap masyarakat punya seperangkat pengetahuan yang membantu mereka menjalani hidupnya dari tahun ke tahun, beratus-ratus tahun bahkan. Jadi kalau kita nggak pernah jadi pemulung, misalnya tiba-tiba datang ngajarin pemulung, kalau kita jadi pemulung tiba-tiba belum tentu kita bisa sebertahan mereka. Jadi kita belajar untuk tidak meremehkan pengetahuan yang ada di masyarakat. Nah, kita belajar bahwa di rimba itu setiap anak dari kecil sampai dewasa itu ada tingkatan pengetahuannya, seperti kita dari TK sampai SD, SMP sampai S3 ya. Di rimba dari kecil mereka belajar menangkap hewan yang kecil, misalnya yang di kiri ini menangkap tikus kayak TK-nya, nanti tambah besar misalnya SD atau SMP menangkap ular gitu. Nanti dan seterusnya sampai S3-nya memanen pohon madu. Itu baru dalam hal memenuhi pangan hidup ya. Belum soal ritualnya, mereka juga ada membaca mantra, kosmologinya.
setiap anak di rimba itu biarpun cuma umur 5-6 tahun itu sudah bisa memahami ratusan mamalia, semua prosesnya dari melahirkan sampai bagaimana bertelurnya, siapa memangsanya gimana, jejaknya seperti apa, belum pepohonan, unggas dan sebagainya. Jadi mereka sebetulnya punya pengetahuan yang sangat kompleks dan rumit, bukan tidak punya ya. Kalau saya bilang bisa dibilang lebih rumit daripada kekompleksan pengetahuan yang dipelajari anak di sekolah. Di rimba anak umur 6 tahun harus bisa mempertahankan hidup dan bahkan ditinggal sendiri bisa mau mencari makan sendiri itu. Belum tentu kita di luar seperti itu ya. Bahkan kita harus nunggu udah punya kerjaan dulu gitu baru bisa bertahan hidup. Iya betul, ada yang komentar cawat adalah adaptasi lingkungan. Iya, jadi semua yang mereka lakukan pasti ada alasan. Setiap respon manusia terhadap keadaan itu pasti didasarkan ada reasonnya gitu ya, ada alasannya. Jadi kita tidak meremehkan gitu. Bahkan anak murid kita pun, biarpun dia anak rimba, anak SD, mahasiswa, pasti mereka punya alasan dan punya processing di kepalanya gitu. Dan kalau menurut saya tidak melulu kita yang walaupun disebut guru yang selalu memberikan jawaban atau solusi, mungkin mereka justru punya, cuman mereka kalau tidak diyakinkan merasa salah gitu, merasa nggak sanggup gitu. Nah, ini beberapa kegiatan anak-anak rimba ya. Di sini saya belum hilangkan itu tulisannya. Jadi dibilang bahwa hunter-gatherer, pemburu peramu itu punya critical thinking yang lebih baik. Kenapa masyarakat adat punya critical thinking yang lebih baik? Itu karena mereka gurunya adalah alam. Ya, kalau alam itu mengajarkan segala sesuatunya logis dan segala sesuatunya jelas sebab akibatnya. Ini jejak beruang, artinya aku nggak boleh pasang jejak untuk kancil misalnya, karena kancil belum sampai sana udah diserang beruang gitu. Terus baca arah mata angin, membaca vegetasinya. Ini ada vegetasi kancil nggak yang biasa dimakan kancil? Enggak, tidak mungkin kancil lewat itu misalnya. Semuanya itu sangat untuk kita berdiskusi. Butet silent. Mohon maaf Bu Butet. Ini nggak tahu silent. Iya, jadi ada 3 metode belajar yang dilakukan oleh masyarakat pemburu peramu ya. Saya bilang pemburu peramu di sini adalah untuk menggambarkan kalau dari evolusi budaya di mana manusia digambarkan seolah-olah pasti berubah dari hunter-gatherer, peladang berpindah, petani menetap ya, kota sampai metropolitan, dia ada di paling bawah gitu. Kalau memang evolusinya berjalan melalui proses itu ya, tetapi justru mereka yang punya critical thinking yang paling baik karena metode belajarnya seperti itu, bermain, mengeksplor dan observe. Dan yang mereka lakukan itu semua belajar langsung dari yang punya ilmunya, dari orang tuanya. Orang tuanya jago berburu, ya anaknya belajar dari orang tuanya langsung berburu. Tapi kita belajar dari dosen dan guru tentang teori relativitas misalnya. Bukan guru yang menemukan teori itu, guru itu orang ketiga. Jadi belajar dari orang ketiga tentu tidak sebaik belajar dari first hand experience ya, yang punya experience-nya gitu. Dan mereka tidak model diajar dan pasif mendengar, tetapi mereka mengikuti langsung dan dimulai dengan bermain-main. Pura-pura main ketepel, pura-pura main panah, nanti udah gede panah beneran gitu. Jadi bukan kayak kita main robot-robotan, bukan kalau udah gede jadi robot. Ya. Jadi proses bermainnya sudah mengandung pendidikan. Itu yang membuat mereka akhirnya juga lebih punya independensi lebih baik ya, karena critical thinking-nya ada dan proses bermainnya selalu mengarah kepada kebertahanan hidup gitu. Lagi Mbak, next halaman next ya. Nah, di sini saya mau cerita bahwa waktu saya di Rimba 2 tahunan pertama itu ya, saya hanya mengajar tanpa punya semacam visi yang jelas sebetulnya. Saya tahu orang Rimba itu tidak bisa membaca dan untuk mempertahankan haknya mereka perlu membaca gitu. Tetapi saya belum bisa menangkap bagaimana merelasikan pelajaran mereka kepada kemampuan mereka mempertahankan hidup. Saya sudah mengerti tabu dan pantang gitu ya, tetapi ternyata seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa tujuan pelajaran, tujuan pendidikan seharusnya mengarah kepada tujuan hidup. Itu saya belum sampai ke sana.
Sampai pada 2 tahun setelah itu, satu murid saya yang namanya Peniti Benang nih, yang nomor 2 dari kiri ya, dia itu bertanya kepada saya di tengah kita belajar ya. Jadi di Rimba tuh kan belajarnya bukan kayak di kelas ya, kita bisa belajar kapan saja, kita bisa belajar di mana aja. Nah, di Rimba waktu itu adalah tahun-tahun karena ini pasca reformasi, di mana senso berbunyi di mana-mana, itu kayak orkestra, dan pembalakan hutan itu lagi terburuk sepanjang sejarah tuh tahun-tahun itu, dari 99 sampai 2002 gitu. Waktu desentralisasi baru dimulai ya. Jadi dia bertanya gitu, Bu, kita sudah sekolah, udah pintar baca tulis, kok hutan masih habis juga? Kenapa pelajaran kita tidak bisa mengusir pebalok itu? Terus kepala suku di sana, almarhum Temenggung Mirak juga bilang pada saya, Butet, muridmu sudah ratusan, tetapi kenapa satu pun nggak ada yang bisa mengusir pencuri kayu itu gitu. Buat apa katanya gitu. Nah, itulah yang kemudian kadang cerita ini yang menjadi titik awal kami berpikir kita perlu membuat kita perlu merubah cara pikir gitu. Jadi turning point-nya lahirnya sekolah tuh di situ. Lanjut, Mbak. Nah, habis itu kita mulai ini 2001 ya, panjang sih. Di 2003 kita gambar di bawah hilang. Di 2003 kita mulai memikirkan semacam ini mau kemana ya, kurikulumnya tuh apa. Jadi kurikulum selalu harus berangkat dari masalah. Masalahnya apa, terus kemudian dikurikulumkan. Jadi kalau kita mau mengusir pebalok, gimana dong caranya? Kalau tujuan hidupnya memang keterjagaan hutan, artinya pencuri kayu itu harus diusir gitu. Nah, cara mengusir pembalakan liar itu gimana? Nah, belajar hukum konservasi, belajar hak-hak masyarakat adat, siapa yang jago kayak gitu? Ya, orang-orang misalnya Forest Watch atau Walhi ya, terus CAPA yang pintar pemetaan partisipatif, ya itu semua mengarahkan ke situ. Itu hanya salah satu ya, kalau dilihat di sini ada pembalakan liar, ada masuknya pasar, apa itu uang, apa bahayanya pasar, ada makanan apa saja yang berbahaya, misalnya ada MSG ya di noodle instan, misalnya ada minuman yang dengan pewarna, ada macam-macam ya. Terus bisa nggak kita berhitung apa itu timbangan? Ini masalah-masalah semua yang buat orang rimba sering disebut pada awalnya setan bermata runcing ya. Setan bermata runcing itu pulpen ya, hal asing yang selalu membawa kerugian kepada mereka. Tetapi banyak setan bermata runcing dalam bentuk lain, yaitu ya pasar, ada senso, ada macam-macam ya, ada taman nasional, peraturan-peraturan baru. Jadi itulah yang kemudian di breakdown menjadi kurikulum, bersama-sama disepakati. Terus kita cari gurunya siapa nih. Aku nggak mungkin tahu tentang misalnya KUHP ya kayak gitu-gitu. Kita cari guru baru untuk datang ke rimba yang suka gitu. Sampai juga ada di situ tercetus solusi, salah satunya film misalnya. Jadi anak rimba waktu itu membuat film dokumenter tentang hidup mereka ya, yang kemudian juga menang di Australia dalam festival film gitu. Karena film itu digunakan memang untuk mengadvokasi hak mereka. Nah, dari situ kemudian kita menerapkan di tempat-tempat lain. Jadi di sini di sini di kanan atas ini dibilang jadi bahwa setiap program-program bersama komunitas dasarnya adalah harus beradaptasi dengan budaya mereka. Jadi semuanya dijalankan di dalam pagar budaya-budaya mereka ya. Misalnya kalau di rimba tuh misalnya yang sangat ekstrim, perempuan nggak boleh sekolah. Ya udah kita ikut. Perempuan nggak sekolah, kita ikutin apa yang dianggap mereka baik secara budaya. Challenge-nya, tantangan apa saja, masalah apa saja yang ada di sana. Itulah yang dijadikan kurikulum. Sejalan dengan waktu nanti proses-proses perubahan itu harus tercetus sendiri dari mereka gitu. Karena kalau kita yang mencetuskan itu berarti mengatasi tantangan, mengatasi masalah kita yang berpikir itu masalah, bukan mereka. Padahal buat mereka itu enggak misalnya. Tapi sejalan dengan waktu, buktinya kayak di rimba sekarang perempuan juga boleh sekolah gitu ya, walaupun hanya di beberapa kelompok. Itu semua ada prosesnya. Ya, jadi ini gambar-gambar yang tadi ya, itu nggak apa-apa. Gambar-gambar yang tadi itu beberapa contoh dari beberapa sekolah kita untuk menunjukkan setiap lokasi punya tantangan tersendiri. Jadi tentunya kurikulum 2013 bukan jawaban untuk tantangan-tantangan tersebut gitu ya. Misalnya kayak di Sumba misalnya mereka mengkhawatirkan ada motif-motif tenun yang bakal hilang, padahal itu motif penting yang dipahami sebagai misalnya motif untuk pernikahan ya, tenun untuk persembahan mahar pernikahan atau untuk
menutupi misalnya jasad orang yang meninggal, tetapi orang yang bisa motif itu udah hampir hilang misalnya. Nah, itu kan kekhawatiran. Tidak mungkin kurikulum 2013 ada tentang itu. Jadi itulah yang akhirnya digagas oleh sekolah. Apa yang mereka anggap penting untuk kehidupan mereka, itulah yang dijadikan kurikulum gitu. Nah, ini adalah proses-proses kita sebelum membentuk sekolah. Diawali selalu harus dari asesmen. Di asesmen kita datang ya, seperti tadi saya bilang, datang tidak dengan prasangka, datang dengan ya kayak siap angkat tangan gitu, mau diapain aja terserah ya. Maksudnya apa yang diharuskan di sini, kita harus melewati proses apa. Misalnya kayak di Sumba itu, waktu kita datang mereka punya kepercayaan untuk memotong ayam ya, hewan, dipotong ayamnya dan dilihat empedunya. Kalau empedunya kotor, katanya niat kami juga kotor. Kalau empedunya bersih, niat kami bersih. Ya udah, kita lewatin proses itu. Siap menanggung resiko kalau misalnya empedu kotor, ya kita harus diusir gitu. Tapi untungnya proses-proses itu sering terjadi dan kita biasanya ya lolos gitu. Percaya nggak percaya, oke, niat kita baik, kita siap melewati itu misalnya. Di situ dilihat apa yang harus apa yang harus kita jadikan kurikulum, sanggupkah kita sekolah kayak gitu. Terus apakah mereka menyayangi adatnya, apakah mereka mengalami masalah dengan buta huruf itu syarat-syaratnya ya. Terus yang kedua adalah literasi dasar. Di sini kelihatannya sepele ya, hanya belajar baca tulis, tetapi kita selalu memulai baca tulis itu bukan tentang melek huruf saja, tetapi melek tentang keberadaan dia di dunia ya. Jadi apakah mereka melek tentang masalahnya. Jadi kayak kita kan sering belajar integral gitu, nggak ngerti itu integral gunanya buat hidup kita apa. Gitu. Kalau kita tanya sama guru, kenapa Bu saya harus belajar integral atau sinus kosinus tangan? Soalnya ntar keluar di ujian misalnya. Nggak bisa begitu. Setiap pelajaran harus bermanfaat bagi mereka, kehidupan mereka. Jadi apakah kita tahu betul masalahnya, dan yang kita ajarkan berhubungan nggak dengan pemecahan masalah itu ya. Misalnya saya mengajar kata rusa ya, RURU SASA. Nanti dia baca RURU SASA, rusa Bu. Nanti kita tanya, kamu suka nggak makan rusa? Iya Bu, suka. Sering nggak? Dulu sering, sekarang enggak. Kenapa? Karena hutannya mulai habis. Kenapa hutannya habis? Kamu diam aja. Ya kami takut Bu, soalnya mereka punya pistol misalnya. Terus nanti kita bisa bilang, kamu tahu nggak itu hak kamu, hutan ini tuh hak kamu, dan sebetulnya kamu bisa minta bantuan perlindungan hukum misalnya, minta bantuan misalnya media untuk memblow up masalah ini. Jadi terbuka, mereka bisa memetakan masalah-masalah mereka, bisa menempatkan diri di mana keberadaan aku di dunia ini, di mana aku bisa berperan aktif mengatasi masalah itu ya. Jadi tidak terjerumus dan mengutuki keadaan, oh pokoknya aku menderita lah, aku nggak bisa lawan itu gitu. Tetapi lihat semuanya ya. Jadi literasi lebih tentang melek masalah, melek bargaining position dia gimana ya. Jadi positioning diri. Nah, ini juga mungkin di dalam konteks mahasiswa bisa juga seperti itu. Tapi diterapkannya bukan soal literasi dasar, tetapi ya dia di mana posisinya di dunia, bagaimana mereka akan membuat strategi untuk kedepannya kayak gitu. Nah, di literasi dasar terapan ini adalah semacam kelanjutan dari literasi dasar ya, tetapi di sini kayak dua gitu. Satu adalah diajarkan oleh tetua adat mereka, semua pengetahuan internal mereka diajarkan oleh orang-orang yang ada di sana. Ya ada yang misalnya tentu dongeng-dongeng harus diajarkan, ada yang jago dongeng, ada yang pintar membuat ramuan, misalnya obat ya, herbal gitu, ada yang pandai berburu, pandai bilangnya kalau di Rimba hantu keburuan, itu yang jago berburu. Ya kalau di sekolah kita di Jember, misalnya belajar kepada ustadz gitu untuk tentang keagamaannya, misalnya macam-macam, belajar tenun, kalau yang di Sumba, itu semua adalah sumber-sumber pengetahuan. Kita selalu percaya sumber pengetahuan itu kalau kita orang kota adalah yang sains ya, yang dijurnalkan gitu. Padahal orang di Rimba juga punya banyak sains, cuman nggak ditulisin aja. Sehingga kita ngambil ilmu semua dari barat. Padahal ilmu-ilmu yang dari nenek moyang kita jauh lebih tua daripada yang dijurnalkan universitas tertua di dunia pun gitu. Dan kalaupun itu ada yang memang
tua berguna nggak buat lokasi kita, relevan nggak gitu. Jadi kita sering meremehkan pengetahuan orang-orang tua yang buta huruf itu gitu. Nah, pengetahuan yang eksternalnya itu yang diberikan oleh sekolah. Sekolah juga nggak sendiri, kita panggil ahli-ahli sesuai ilmunya dari luar ya. Misalnya kayak sekolah kita di Flores dulu, terumbu karangnya banyak dibom oleh bom-bom ikan, terumbu karangnya hancur gitu ya. Terus banyak abrasi ya, erosi di pantai itu. Kita panggil guru yang pandai merehabilitasi terumbu karang gitu. Jadi itulah yang penting buat mereka. Gitu. Lanjut Mbak Lisnya. Terus yang terakhir adalah advokasi. Di sini lebih kepada pembentukan kader ya. Saya dulu bawa anak-anak, kalau misalnya ada rapat di mana saya bawa anak-anak, pasti saya yang ngomong mewakili komunitas ya. Itu sebetulnya membuat saya merasa sok tahu dan malu gitu ya. Kok aku ngomong tentang orang rimba, kami padahal aku bukan orang rimba. Saya selalu punya impian mereka bisa ngomong sendiri dan saya hanya tinggal nonton, bangga lah gitu ya. Tetapi itu lama sekali memang, mungkin sekitar 10 tahunan ya baru ada anak rimba yang berani ngomong mewakili diri sendiri. Dulu tuh mereka cuma bisik-bisik saya ngomong, misalnya rapat di kehutanan, misalnya mereka ngomong, oh itu misalnya rusa itu binatang langka atau enggak ya, misalnya ntar mereka nggak akan ngomong. Tapi lama-lama ya, kadang-kadang saya jebak, Pak ini pengendum mau ngomong, mic-nya langsung saya kasih kayak gitu. Lama-lama, pelan-pelan, sampai akhirnya sekarang anak-anak murid kita ini yang bawah ya, mijak sama pengendum dengan mijak, dan yang kiri itu adalah kepala suku di sana, itu udah tahu sekarang bagaimana menghadap DPR misalnya, bupati misalnya, tahu cara audiensi bagaimana, tahu cara mendokumentasikan dalam bentuk tulisan jika ingin dimasukkan koran atau minta dimuat di media massa misalnya, mereka tahu bagaimana caranya, bisa memetakan masalah. Oke, kalau masalah misalnya ada pencurian getah karet misalnya di hutan, aku ngelapornya kemana, bukan ke puskesmas tapi misalnya ke polisi hutan. Dia tahu, bisa memetakan potensi, bisa memetakan tantangan kayak gitu. Nah itu penting, kemampuan itu untuk setiap orang ya, setiap murid. Kita tahu kita bukan superpower, tapi penting untuk bisa punya kemampuan mengorganisir diri dan mengorganisir komunitas. Lanjut. Nah, ini adalah contoh saja dari kurikulum kita yang tadi saya bilang berdasar masalah. Jadi ada tahap, kita nggak pakai target waktu, karena di beberapa tempat semuanya berjalan mudah, lebih mudah gitu, cenderung lebih mudah, seperti ada sekolah kita di Flores, bisa ya, atau sekolah di Jember bisa dalam relatif 4 tahun, ini sudah selesai, sudah ada kader dan bisa melanjutkan proses belajar di dalam komunitas dan proses advokasi hak-hak mereka ya, meneruskan ya dalam hal politik, dalam hal ekonomi, sosial, mereka bisa lakukan sendiri. Tetapi kayak di Rimba sudah 20 tahun kita masih di sana. Jadi kita tidak mentargetkan waktu, tetapi tahap. Di mana tahap literasi dasar lewat terapan dan advokasi kayak gitu. Ini contoh saja. Lanjut Mbak Lisnya. Ini sepintas peta kita di sekolah. Jadi sejak tahun 2003 sejak tahun 2003 sudah ada 17 lokasi yang dijangkau oleh sekolah. Belum ya Mbak? Belum di next. Atau memang belum terproses? Nah ini ya. Jadi dari kita punya sekolah dari Aceh ya sampai di Asmat di Papua. Sekolah-sekolah ini ya prinsipnya seperti tadi itu, kita mengklasifikasi masalahnya dan difokuskan ke situ saja. Jadi bukan seperti kurikulum 2013 kayak gitu. Karena kalau kami percaya sih, kalau sebetulnya kalau kita membantu komunitas mengatasi tantangan-tantangan lokalnya, dia akan otomatis membantu negara mengatasi tantangan nasionalnya dan bahkan tantangan global ya. Karena itulah kontribusi dia secara lokal yang berdampak global gitu. Kalau kita melihat pendidikan nasional lebih fokus ke tantangan global, bahkan belum tentu mengatasi tantangan nasional apalagi lokal gitu, sehingga jadi malah lupa gitu. Banyak sekolah unggul ya bicara global warming atau menang kompetisi fisika sedunia, tetapi kali di samping sekolahnya mampet karena sampah misalnya. Jadi tantangan lokalnya
nggak terjawab gitu. Atau tahu negara-negara di dunia tapi nggak tahu nama Pak RT-nya siapa gitu. Atau kita kenal betul ya tokoh-tokoh dunia ya, selebritis, tapi nggak tahu teman sekelas kita nggak masuk karena apa, padahal sakit misalnya, atau padahal nggak punya uang. Nah, empati itu harus apa? Ya, untuk nyuruh murid kita empati, misalnya kita sendiri harus empati duluan gitu, misalnya, atau kita sesama guru pun harus saling tahu, kekeluargaan. Jadi menurut aku memang proses mengajar yang paling baik adalah ya menjadi contoh daripada ngomong doang gitu ya. Ya itu kalau di sekolah ya kami cenderung, kalau menurut saya ya, Indit mungkin punya pendapat lain atau kayaknya setuju, kita nggak pernah ngajarin anak-anak untuk gimana supaya peduli atau gimana supaya empati. Kita justru belajar dari banyak kearifan mereka sendiri gitu. Ya tentu tidak ada masyarakat adat yang sempurna ya, tetapi semua masyarakat adat itu komunal. Mereka nggak akan mau membiarkan salah satu dari mereka kelaparan. Ya. Memang tidak ada yang sangat kaya, tetapi tidak mungkin ada yang miskin, apalagi mati kelaparan, itu tidak mungkin. Nah, itu paling sharing dari saya, ini halaman terakhirnya. Gitu Mbak Listia, semoga ada nyambung dengan yang diharapkan. Ya, terima kasih banyak Bu Butet Manurung atas materinya ya. Sangat menginspirasi perjalanan ceritanya Butet ya sejak awal masuk ke rimba gitu ya. Nah, kalau boleh sedikit saya izin rangkum ya Bu Butet, tadi di pertama tadi sejalan dengan yang ada di tulisan buku Bu Butet bahwa muridku guruku gitu ya Bu Butet ya. Iya. Muridku adalah guruku gitu ya. Jadi bagaimana kita belajar dari murid-murid kita gitu ya. Kemudian kedua, tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup, dan harus mempunyai visi yang jelas ya. Ketika Bu Butet dari awal tadi, pertama awal mengajar, terus kemudian sampai sekarang Bu Butet mempunyai visi yang jelas. Kemudian kurikulum, nah ini pas teman-teman dosen juga saatnya juga membuat kurikulum tuh berangkat dari problem atau masalah gitu ya Bu Butet ya, dan asesmen datang dengan pertanyaan seperti itu Bu Butet. Oke Bu, kita buka interaksi bersama Bapak Ibu dosen di sini ya Bu ya. Kita ya. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu dosen bertanya, bisa melalui chat box ataupun raise hand, izinkan saya juga bertanya dahulu Bu Butet ya. Nah, ya Mbak. Ini kita agak flashback sedikit ya Bu ya. Ibu kan begitu empatinya luar biasa dan kepeduliannya itu begitu luar biasa terhadap anak didik Ibu, terutama yang di rimba gitu ya Bu ya. Nah, untuk kami di sini yang saat ini ada bersama Bu Butet ini, mungkin Bu Butet bisa bersharingkan bagaimana sih Bu Butet awalnya bisa menumbuhkan empati itu, awalnya itu sampai bisa peduli, bisa sayang gitu banget sama anak-anak rimba gitu ya Bu ya. Waktu saya baca buku Ibu ini, saya pertanyaannya di sebelah Ibu. Gimana Bu? Baca buku aku, sudah baca? Sudah Bu, sudah ini. Wah, makasih Mbak Listia. Ya Bu. Ya, aku nggak tahu ya gimana jawabnya ya. Ya, dulu pernah sih aku ingat waktu pertama ke rimba, mungkin ada di buku itu juga tuh, Listia pernah baca. Maksudnya ada teman saya bilang seperti ini, kamu ngaku-ngaku penyayang anak gitu, misalnya. Atau kita kan sering bilang, oh aku sangat suka, misalnya aku penyayang kucing kayak gitu. Nah kalau misalnya penyayang kucing, tapi kucingnya cacat, kotor gitu ya, penuh dengan luka gitu, masih sayang nggak sama kucing itu kayak gitu kan. Jadi saya waktu itu ya berandai-andai begitu juga. Aku merasa orang yang penyayang anak gitu. Tapi aku melihat gimana anak-anak di rimba ya, ingusan segala macam kayak gitu. Aku masih sayang nggak? Mereka mengusir aku ya. Mereka menuduh aku yang membawa penyakit. Kalau ada yang sakit dibilang aku yang santet. Kalau ada yang meninggal dibilang gara-gara aku mengajar mereka baca tulis gitu. Kan gemes ya Mbak Alis. Gemes gitu, aduh bukan aku gitu. Tapi ya karena apa ya? Karena aku pikir aku menempatinya sih ya mereka kan nggak ngerti gitu. Ya wajar kalau mereka berpikir gitu, selama ini orang-orang luar selalu menipu mereka. Jadi
aku cari cara untuk mereka bisa mengetahui bahwa itu bukan aku. Ya sabar sampai aku menemukan momen atau mereka menemukan momen bahwa baca tulis nggak bawa apa namanya kualat gitu, nggak bawa kualat, tapi nggak bawa kutukan, tetapi sebetulnya ya ada hal lain gitu. Mereka tuh kalau ada penyakit yang mereka nggak ngerti, kayak muntaber tuh nggak pernah ada di rimba. Tahu-tahu waktu itu ada yang muntaber, dibilang dari aku kayak gitu. Nah, lama-lama kan setelah belajar baca tulis terus ngerti, oh ada tuh yang namanya muntaber gitu. Jadi aku nggak berusaha sih menumbuhkan empati ya, karena ya kita tanya diri sendiri. Kalau menurut aku tahu dari mana kita betul-betul peduli murid. Kalau kita mendapatkan tantangan murid yang super super penuh masalah gitu, kita buang muka atau mau terus gitu ya. Karena kalau buat aku ngelihat adikku nih, aku dulu punya adik ya, sering banget dipanggil guru ini, guru apa sih tuh, BP ya, guru BP gitu. Dia nilainya merah semua, yang nggak merah tuh cuma olahraga sama agama doang gitu. Matematikanya selalu merah, selalu masalah, dan guru itu cenderung pengen keluarin dia dari sekolah dan nggak naik kelas, sering nggak naik kelas. Jadi pindah-pindah sekolah terus ya, sampai sebetulnya akhirnya dia sekarang jadi insinyur yang pintar matematika gitu, bahkan S2 ya, siswa ke Jerman misalnya. Jadi aku dulu berpikir kenapa dia bisa bermasalah dulu gitu. Dia selalu bilang gurunya nggak enak atau gurunya jahat, jadi dia pengen jahat balik kayak gitu-gitulah. Jadi jadi guru sebetulnya bukan harus pinter ya, yang paling penting harus empati memang. Jadi pas dia dapat di sekolah, hanya sekolah sangat sederhana, bahkan sekolah itu baru berdiri, cuman ada kelas SD kelas 1 sampai 3, itu ada yang baik gitu. Mau dijailin sama dia ngajarin matematika, adikku malah ketepel dia gitu. Ya diikutin terus gitu sampai akhirnya adikku mencintai matematika gitu. Jadi padahal bakat talentanya di situ, matematika, fisika. Jadi sayang kalau ya aku sih mikirnya gitu ya dulu, kalau diusir dari rimba saya pulang, Mbak Listi. Aku pulang, oke, kalau diusir ya udah. Diusir-usir terus kan 7 bulan, berpindah-pindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Aku pulang gitu ya. Tapi kemudian aku pikir lagi gitu, kalau aku ngebayangin mereka hutannya habis dan nggak ada yang nolongin gitu ya. Bukan nolongin sih sebetulnya, nggak ada yang sabar gitu nunggu kesempatan sampai ada yang mau belajar gitu. Aku menanti itu setiap bulan sampai aku ngebayangin gini, waduh kalau sampai aku ninggalin mereka, terus nanti aku dengar hutannya habis, terus mereka jadi gelandangan gitu ya karena nggak punya hutan lagi, nanti aku nyesel gara-gara nggak mau coba satu kali lagi gitu, satu kali lagi aja. Aku sering juga sih nggak sabar, bodo amat, capek gitu. Udah orang tua marah-marahin aku gitu ya, aku nggak pulang. Coba satu kali lagi. Kan penemu listrik juga Thomas Alva Edison berapa ribu kali gitu nyoba ya, sampai akhirnya listrik ada, kita semua sedunia dapat listrik gitu. Jadi aku waktu itu coba deh satu kali lagi. Aku juga nggak tahu akan sampai seberapa banyak empatiku atau kesabaranku, tapi waktu itu one at a time gitu. Sekali lagi ini aja deh, ntar kalau nggak berhasil ini aku pulang gitu. Bulan depannya diulang lagi, sekali lagi deh gitu. Gitu paling Mbak Elistia, kita bukan super power tapi sekali lagi deh gitu. Coba kasih kesempatan. Paling kayak gitu aku dulu. Ya Bu Butet, terima kasih banyak Bu. Ya, di sini ketika Bu Butet menyampaikan materi, ketika sharing ini, kita di sini sebagai dosen ya, mari Bapak Ibu kita juga merefleksikan ya, menghubungkan cerita dari Bu Butet ini dengan pekerjaan kita sebagai dosen ketika kita harus berempati terhadap mahasiswa kita. Oke, di chat box sudah ada yang bertanya Bu, sebelum kita ke Bapak Ibu yang resen ya. Dari Pak David, mohon izin Pak David saya bacakan ya Pak. Bagaimana proses penemuan ilmu di rimba, Bu, dan terus-menerus terakumulasi menjadi wisdom yang terbaik. Jadi ini dari Pak David. Okay. Penemuan ilmu maksudnya ya. Ilmunya orang rimba atau ilmu gimana ya? Mengajarkan atau gimana, Pak David? Mungkin bisa. Ya, ilmunya untuk orang-orang rimba, Ibu. Mengajarkan orang rimba ya. Pola rimbanya gitu. Iya. Silakan Bu.
Ya, makasih. Ya, ini balik lagi ke yang tadi sih ya, karena kita mengajarnya dari awal gitu, pengalaman kami dulu lebih ke ini sih, ya minta dibentuk gitu, ya kayak kita datang seperti tanah liat yang mereka mau apain aja jadi apa, ya aku siap gitu. Jadi misalnya gini, waktu aku di 7 bulan itu, akhirnya ada 3 anak datang ke saya, bilang, Ibu beri saya sekolah. Nah, terus saya bilang, kamu kan ada sekolah di Trans, kenapa nggak sekolah di Trans? Trans itu sekolah di desa terdekat, desa transmigrasi gitu, jalan sekitar 5 jam ya. Terus mereka bilang, nggak mau Bu, di sekolah itu pakai bahasa Indonesia, gurunya galak, waktunya terserah guru, kami mau terserah saya. Nah, semua itu saya catat sebagai syarat sekolah rimba gitu ya. Bahasanya Indonesia, oke berarti bahasa rimba, aku pelajarin itu bahasa rimba. Guru, waktunya selalu terserah guru, kami mau terserah kami, oke aku ikut, kita sekolah terserah kamu. Pelajarannya nggak ada yang tentang bagaimana menjaga hutan. Oke, artinya kurikulum kita harus tentang menjaga hutan. Jadi model seperti itu. Terus misalnya kami maunya bisa tetap berburu. Oke, kita berburu sambil belajar gitu. Kita memancing sambil belajar. Kita berpindah-pindah setiap ada yang meninggal, Bu, karena orang rimba kan nomaden. Oke, sekolah kita pindah-pindah. Aku pakai ransel yang aku bikin papan tulis yang segede ransel. Jadi muat di ransel. Bukunya di situ, makanan saya di situ. Kita pindah-pindah ngikutin mereka nomaden gitu ya. Jadi ya seperti itu akhirnya terbentuk gitu. Dan pada saat mulai sekolah, saya bukan guru ya, tidak berlatar belakang guru. Jadi mengajar baca tulis juga agak kebingungan. Cuma terbantu ketika karena saya sastra Indonesia, saya punya pengetahuan fonologi, aku mulai mengklasifikasi bunyi-bunyian di rimba. Terus kemudian klasifikasi suku kata. Jadi belajarnya dari situ. Itu terbentuk dari mereka juga karena saya ngajar salah melulu, tapi akhirnya iya gitu kayak. Nah di situ modal-modal terbentuknya sih Pak. Dan terbentuk kader juga nggak sengaja dulu, saya nggak berpikir perlu ada kader, tetapi di rimba itu kalau belajar ya kayak yang saya bilang tadi, benar-benar semua mereka 10 orang belajar, Bu, aku mau belajar baca tulis. Waktu saya mengajar 10, tiba-tiba kancil lewat, bubar dulu, berburu kancil. 5 hilang gitu ya. Duren jatuh, ambil duren dulu. Nanti tinggal 3, 1 ketiduran, 1 lagi mau dengerin saya, 1 lagi bilang, aku mau gambar aja Bu, atau aku maunya baca buku. Ya udah, jadi 3 hari kemudian 10 orang itu berbeda-beda semua gitu. Akhirnya saya bilang yang tetap belajar dari awal nih, kamu ajarin dia dong. Jadi akhirnya saling mengajar gitu. Jadi model belajarnya kayak gitu. Itu terbentuknya seperti itu modelnya Pak. Learning by error sih ya, bukan hanya learning by doing. Tetapi keuntungan kami adalah karena semua guru di sekolah itu harus live in, jadi kita selalu punya 24 jam untuk mereka datang kepada kita kapan saja untuk belajar gitu, dan belajar apa aja. Dengar tsunami, apa itu tsunami? Kita sama-sama mengeksplor apa itu tsunami kayak gitu. Memang betul-betul sesuai kebutuhan gitu. Walaupun ada pelajaran-pelajaran yang kita terapkan untuk bareng-bareng didengar ya, misalnya kita belajar tentang hukum konservasi, ya semuanya dengar bareng-bareng kayak gitu. Tetapi skill-skill yang lain mengikuti rutinitas mereka gitu. Ya kalau di sekolah tuh kami menyebut semua syarat-syarat guru ya, syarat-syarat guru di sekolah. Kalau dalam satu kata ya harus ada humility gitu. Humility seperti ya membumi ya, membumi. Jadi ya ada seperti humus ya, kata dasarnya humility atau human itu kan dari, atau humble ya, rendah hati itu dari humus, artinya betul-betul merendah, membumi, sama mereka. Di kita ada beberapa syarat menjadi guru tuh ada 5 kalau di sekolah, dan kelima ini harus dimiliki oleh guru tersebut. Ini belum tentu sama, dan kemungkinan besar nggak sama dengan guru di tempat-tempat lain ya. Kalau di sekolah itu kan tempatnya nggak bersinyal, jadi mereka harus mampu menjawab semua taktis sendirian gitu ya. Harus punya tenacity kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau masak nggak ada kayu, aku pakai apa nih? Harus bisa cepat. Karena kalau nggak bisa survive gitu. Semacam itu sih.
Mbak Rizky lucu banget anaknya. Iya, sambil BFH Bu, mohon maaf. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Butet. Ya. Semoga Pak David sangat menjawab ya Pak David ya atas pertanyaannya. Jawaban dari Bu Butet. Semoga terjawab ya. Ya, sangat. Bu Butet, ini ada yang raise hand dari Pak Suryadi. Kita berikan kesempatan Pak Suryadi untuk bertanya langsung ya Bu ya. Dari dosen PLB kita. Silakan Pak Suryadi, mungkin bisa perkenalan. Silakan. Oke, terima kasih Bu Butet. Salam kenal. Saya Suryadi, salah satu DLB di UC. Tadi menyimak pemaparan dari Bu Butet bahwa ada satu pernyataan yang menarik bagi saya, bahwa ada satu pernyataan di Rimba itu juga mereka punya ilmu pengetahuan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana integrasi yang dilakukan antara ilmu pengetahuan yang itu origin dari mereka dengan ilmu pengetahuan yang memang kita impor dari Barat. Sementara di beberapa kebudayaan yang ada, misalnya di orang Samin dan juga orang Baduy, mereka melakukan resistensi terhadap pendidikan dengan alasan mereka tidak mau kebudayaan mereka akan tercerabut atau generasi muda mereka tercerabut dari kebudayaan mereka, karena ya kita akui atau tidak, pendidikan menjadi salah satu pintu masuk bagi kebudayaan luar dan pintu masuk juga bagi berbagai macam akses teknologi dan lain sebagainya, yang akhirnya akan mempertanyakan kebudayaan mereka. Meskipun tujuan mulia tentang pendidikan tentunya untuk mereka bisa mengenal diri mereka, tapi pada kasus yang terjadi ketika banyak orang-orang suku tertentu pedalaman yang terintervensi oleh pendidikan, maka mereka akan tercerabut oleh itu. Nah, saya lagi yang saya tanyakan, bagaimana konsep integrasi yang dilakukan antara ilmu pengetahuan yang memang itu origin dari mereka dengan ilmu pengetahuan Barat, sehingga konsep pendidikan ini menjadi konsep pendidikan yang membumikan mereka, bukan mengangkat mereka ke langit, tapi mereka akan pergi entah ke kebudayaan mana. Terima kasih. Oke. Makasih Pak Suryadi. Nanti aku mau minta bantuan jawaban dari Indit ya, kolega saya di sini, pendiri sekolah juga. Karena Indit banyak lama di sekolah Rimba nih. Kalau dari saya bilangnya gini, nah, kalau tadi Pak Suryadi ada bilang bagaimana supaya itu membumi. Nah, yang menentukan seberapa membumi itu siapa gitu. Tetap aja nggak boleh kita, tetap harus mereka. Kalau menurut mereka yang membumi itu adalah tidak ada campur tangan pengetahuan dari Barat sama sekali, ya sudah, itu harus dihormati dan disepakati bahwa itulah yang paling ideal buat mereka. Sampai sekarang kami di sekolah juga tidak setuju kalau semacam komunitas semacam di Baduy Dalam itu mendapatkan intervensi pendidikan dari luar gitu, karena merekanya juga tidak mau dalam satu sisi, di sisi lain mereka tidak mengalami kerugian dalam hal buta huruf. Mereka punya mekanisme Baduy luar Baduy dalam untuk menyaring buffer gitu ya, kemajuan gitu. Memang tidak ada budaya yang statis, tapi proses mereka memilih perubahan, memilih adaptasi dari Barat, adopsi dari Barat, itu tetap mereka yang tentukan seperti apa, yang mana, dan kapan gitu. Karena menurut saya manusia tidak selalu berubah menuju metropolitan. Ada yang memang tetap nyaman dalam kondisi sekarang jadi peburu pramu gitu. Kayak Samin, dia nyaman gitu ya. Itu kan hak mereka. Kayak orang Boti di Timor, mereka nyamannya begitu gitu. Dan mereka tidak mengalami ketertindasan dengan ketradisionalannya itu. Ya. Saya sebetulnya bisa bilang semua masyarakat di dunia ini bahkan tidak perlu mendapatkan pendidikan dari Barat selama tidak ada masalah dengan itu. Kenapa kita semua perlu baca tulis? Baca tulis dari Barat, huruf-huruf itu dari Barat loh. Kita punya huruf-huruf sendiri. Kalau nggak punya, kita punya tradisi oral, kita punya totem, kita punya simbol, punya huruf Palawa, huruf Kawi, kayak gitu-gitu kan. Kenapa kita mau? Karena kita ingin menjadi bagian dari global ini, karena kita ingin survive di kompetisi global ini. Tetapi kalau seperti masyarakat Samin, masyarakat Baduy, mereka tidak ingin terlibat dalam perputaran global, dan mereka baik-baik saja, ya menurut aku nggak perlu intervensi, dan itulah yang membumi buat mereka kayak gitu.
Kalau seperti orang rimba, kenapa saya waktu itu bertahan gitu ya? Saya sendiri beratus kali bertanya kepada diri sendiri, apakah betul orang rimba perlu baca tulis? Apakah bukannya saya bikin kacau kalau bawa baca tulis? Gitu. Tetapi melihat keadaan, banyak tanah mereka hilang gara-gara disodori surat yang dibilang berbeda, padahal isinya setuju menjual tanah gitu. Jadi kan di dalam hal tersebut mereka dirugikan karena buta huruf. Nah, kalau di Baduy, buta huruf itu nggak menjadi masalah. Maksudnya mereka nggak jadi kehilangan tanah, mereka nggak jadi merasa minder, karena ada mekanisme dan pemerintah dan orang-orang di luar Baduy sangat respect sama mereka, bahkan takut ya. Terus ada Baduy luar yang menyaring semua modernitas yang masuk ke Baduy dalam kayak gitu. Ya mungkin nantinya di satu hari mereka merubah cara pikir seperti itu, prinsip itu. Tapi itu hak mereka kayak gitu. Cuman kadang-kadang kita bisa memproyeksikan misalnya bakal ada perusahaan misalnya pertambangan yang masuk ke situ gitu ya. Kita mungkin mereka harus diintervensi untuk bisa mendapat, ya memang pasti kalah tapi minimal nggak kalah telak gitu. Jadi bisa memberdayakan diri gitu ya. Perlu ilmu-ilmu lain gitu. Misalnya perlu belajar pemetaan partisipatif supaya bisa mengklaim ini nggak boleh karena ini tanah pusaka saya misalnya. Itu perlu ilmu-ilmu dari Barat, bukan karena ilmu Barat lebih baik, bukan, tapi karena ilmu Barat ini menjadi bahasa internasionalnya dunia gitu, huruf Latin kayak gitu-gitu dan lain-lainnya. Indit, mau nambahin Indit? Ya, sebetulnya udah disampaikan Kak Butet semua, tapi sebetulnya kalau pertanyaannya tadi sempat dibilang bahwa pendidikan itu mencerabut mereka dari budayanya, sebetulnya kan nggak cuma pendidikan aja, tapi kita semua punya peran di situ. Pertama dengan misalnya stigma bahwa mereka tertinggal, bahwa mereka primitif, dan itu sering sekali, dan bahwa mereka nggak sekolah makanya dianggap bodoh gitu kan. Itu kan banyak diterima oleh dari kita gitu ke orang rimba. Nah, itu, dan tidak semua suku, tidak semua komunitas punya rasa percaya diri yang seperti Baduy gitu, yang dengan bangga punya batasan-batasan untuk menolak itu gitu. Nah, di samping itu tetapi kita juga yang suka protes kalau misalnya ada budaya ini kok ditinggalkan, ada suku ini kok meninggalkan budayanya gitu. Kita lagi yang protes gitu, maksudnya orang luar yang lagi yang protes, padahal sebetulnya kata Kak Butet tadi mereka punya hak untuk menentukan seperti apa kehidupannya kelak, mereka punya hak untuk menentukan mau jadi apa, masa depannya seperti apa. Sebetulnya itu kan sama ya Kak Butet ya dengan mahasiswa Indonesia yang misalnya kuliah ke luar negeri terus nggak mau pulang kerja di sana gitu, karena dia nggak punya ikatan sama adatnya gitu. Jadi dia nggak pulang. Nah, kita juga percaya itu kalau dia sering diteror oleh stigma-stigma bahwa adatnya jelek, kamu bodoh, kamu primitif, otomatis akan membuat seseorang atau bagian dari suku itu tidak percaya diri berada di komunitasnya. Kemudian dia akan memilih untuk keluar. Nah, makanya salah satu upaya sekolah gitu ya untuk memadukan, kita bukan mau membuat mereka modern atau mengkonservasi mereka dalam budayanya gitu, tetapi memberikan pilihan-pilihan. Nah, makanya kalau buat sekolah, tadi Kak Butet jelasin di literasi terapan ada pengetahuan lokal yang diajarkan oleh tetua-tetua adat itu supaya mereka kuat gitu berpijak pada akar budayanya. Nah, kalau sudah kuat, dia akan mempelajari banyak ilmu, otomatis akan dikembalikan ke komunitasnya. Jadi ya kalau misalnya tadi contoh mahasiswa Indonesia, kalau dia kuat mencintai negaranya, otomatis ilmu-ilmu yang dia dapat dari luar akan balik dia gunakan untuk dimanfaatkan ke komunitasnya. Nah, ketika menyiapkan kurikulum sekolah rimba juga begitu. Jadi pada akhirnya kita bukan menolak belajar hal-hal yang asing, tetapi kita lebih mengkritisi bagaimana hal-hal asing atau teknologi itu seperti baca tulis pada awalnya bisa bermanfaat bagi komunitas itu gitu. Dimulai dari baca tulis, pada akhirnya anak-anak juga belajar kayak tadi dibilang film, itu kan teknologi ya. Film, tapi mereka bikin film yang
yang digunakan untuk advokasi komunitas. Mereka bisa menguasai pemetaan, bisa memakai GPS, bisa input ke komputer gitu, bisa membaca peta GIS gitu kan. Itu juga teknologi, tapi mereka manfaatkan untuk kepentingan komunitasnya. Itu kan ya. Ya, sip, betul. Jadi Pak Suryadi, bagus banget ini pertanyaannya ya. Jadi bukan seperti yang tadi dibilang, ini tujuannya tentunya bukan pemerataan pendidikan sih, bukan kita mau memuseumkan atau memodernkan gitu ya, tetapi yang sering saya pikir agak salah kaprah itu kita sering bilang pemerataan pendidikan. Jadi pendidikan yang sama rata di mana-mana. Tapi kalau menurut saya harus tetap ada akses. Jadi lebih ke pemerataan akses. Jadi kalau memang ada orang rimba misalnya atau orang Baduy ingin sekolah formal, ya akses itu harus ada gitu. Tetapi jangan dipaksakan atau jangan diproyeksikan bahwa mereka tuh tertinggal atau mereka tuh tidak sayang adat justru. Jadi akses itu harus ada karena ini tentang hidup mereka bukan tentang hidup kita gitu. Dan pendidikan yang dibuat sekolah seperti ini bilang tadi membuat mereka jadi mampu untuk mengadopsi dan memilih hal baru apa yang bisa aku manfaatkan untuk kehidupan aku. Orang rimba nggak bilang, kan seringnya di masyarakat adat tuh dibilang sekolah membawa mengajarkan ilmu pergi. Jadi kalau udah sekolah tinggi nggak balik lagi gitu ke kampung halaman karena yang dipelajarin jauh dari realita di kampung gitu. Bisanya ditempatin di kota lagi. Nah, sekolah selalu mengupayakan setidaknya mereka punya filter, punya kemampuan untuk memilih perubahannya sendiri gitu. Jadi ada sesuai waktu yang diinginkan, sesuai perubahan apa yang bermanfaat. Kayak gitu sih Pak Suryadi. Kalau boleh menambah satu pertanyaan lagi sih. Boleh. Sejauh ini apakah sudah kalau bayangan saya kan sikap pemerintah mengenai hal itu bagaimana? Kan pemerintah sebagai pemegang regulasi, apakah pemerintah mau menerapkan konsep pendidikan berbasis kebudayaan yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Butet tadi untuk beberapa wilayah yang memang mereka membutuhkan itu? Sejauh ini saya yakin kan sudah pernah komunikasi dengan mau kebijakan di level provinsi, daerah atau mungkin pusat. Terima kasih. Ya, betul. Nanti ditambahin ya Indit yang banyak terlibat. Jadi kita sudah sekitar 2017 sampai 2020 mungkin ya Indit ya. Kita terlibat menjadi semacam konsultan atau narasumbernya Kemendikbud khusus untuk pendidikan masyarakat adat. Walaupun kemudian agak susah, tapi kemudian yang paling kita syukuri adalah mereka gelisah gitu dan menyadari bahwa masyarakat adat perlu pendidikan yang spesial gitu, bukan yang formal. Itu sudah disadari oleh Kemendikbud. Dan sekarang pendidikan untuk masyarakat adat dipindahkan bukan di bagian pendidikan tetapi di bagian kebudayaan. Kan ada Dirjen Pendidikan, Dirjen Kebudayaan gitu ya. Jadi masuk ke dalam kebudayaan. Walaupun belum ada direktorat khusus untuk masyarakat adat dimasukkan ke dalam di bawah namanya Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mulai ada sih Mas Suryadi walaupun masih terpencar-pencar. Jadi justru mereka mau ada kelompok komunitas tersebut memiliki kurikulumnya sendiri gitu. Jadi mereka sifatnya mendukung aja. Tapi itu sangat baru sekali. Baru 1,5 tahun ya, Dit ya. Jadi baru pandemi mulai itu baru mulai gitu. Sekolah-sekolah adat itu ya kan Dit ya, terakhir baru awal-awal 2020 bukan sih yang kita baru rapat-rapat sekolah adat, pendidikan adat gitu-gitu. Jadi masih sangat mentah gitu dan masih sangat kebingungan sebetulnya Kemendikbudnya. Idit mau nambahin? Enggak sih, kurang lebih sama. Kebingungan karena sistemnya ya cukup rumit. Dimasukin ke bawah Dirjen Kebudayaan mungkin sesuatu yang baru, tapi ketika masuk ke di bawah Direktorat yang Pendidikan berhadapan dengan standarisasi yang sifatnya disamaratakan dengan sekolah-sekolah lain gitu. Kita berhadapan dengan itu. Jadi mereka punya kurikulum nasional tapi kayak mereka harus ada kurikulum nasional khusus masyarakat adat gitu. Jadi masyarakat Aceh sampai Papua sama juga gitu. Terus masyarakat adat tapi masa disamain kayak gitu. Itu yang dikira.
Terima kasih responnya. Masih dalam proses, Mas. Iya. Terima kasih, semangat. Terima kasih Pak Suryati pertanyaannya, Bu Butet, Windy. Ya, ini mohon izin Bapak Ibu yang bertanya, saya ingin menarik dulu kita kembali ke topik empati dan kepedulian ya. Tadi Bu Butet sudah bercerita banyak tentang anak rimba gitu ya, bagaimana Bu Butet tertarik, teman-teman Bu Butet, Bu Windy juga termasuk di sekolah tertarik sangat mencintai anak-anak rimba gitu ya. Kalau kita kembali ke konteksnya ya, kita di sini sebagai dosen pembimbing akademik, mungkin ada similarity ya Bapak Ibu ya, ketika Bu Butet melihat begitu berempati terhadap anak-anak rimba. Nah, ketika kita berhadapan dengan gini Bu, jadi di kota ini ya, kita ngomong orang kota ya, anak-anak pengusaha di situasi seperti ini tidak peduli dengan pendidikan. Apalagi ketika bisnis orang tuanya sedang sulit seperti ini gitu ya, boro-boro ngapain sih harus S1 misalnya gitu, ngapain harus kuliah. Misal duitnya juga banyak, ya udah lu kuliah aja, tapi ya sudah cuma sekedar gelar misalnya seperti itu ya. Jadi masalah yang pokok permasalahan kalau kita lihat ini kemungkinan bisa hampir sama, mungkin konteksnya aja yang berbeda ya, ketika Bu Butet melihat anak rimba yang butuh pendidikan, pentingnya pendidikan untuk menghadapi bisa menjawab masalah-masalah atau tantangan yang ada. Nah, di sini kita juga melihat anak-anak yang tidak peduli dengan pendidikan gitu ya, yang seperti yang kelihatan saat ini ya. Terus konteks yang kedua, kita juga melihat masyarakat terbatas saat ini ya Bu Butet ya. Saat ini kita semua mengalami keterbatasan yang ada bersama, yaitu pandemi. Nah ya sebenarnya. Jadi mungkin kalau kita kacamatanya melihat dari situ gitu ya, ketika pandemi ini terjadi, terus kemudian masalah yang tadi kalau Ibu Butet melihat anak rimba gitu ya, ketika kita juga melihat mahasiswa yang nggak butuh amat dengan pendidikan gitu ya. Jadi mungkin mohon izin Bu Butet bisa sharing gitu ya, apa sih, bagaimana ya, hambatan gitu ya istilahnya, atau di era pandemi ini bagaimana upaya-upaya Bu Butet di era pandemi ini juga menumbuhkan empati dan kepedulian gitu ya. Terutama Bu Butet sekarang di Australia nih ya, bagaimana empati dan kepedulian itu tetap ada di guru-guru sekolah gitu Bu Butet, seperti itu. Terutama di era pandemi ini. Mungkin bisa di-sharingkan ke kami, Bu. Terima kasih, Bu. Tadi Malaysia bilang anak-anak di sana banyak yang nggak peduli pendidikan karena orang tua nggak bisnisnya drop ya. gitu atau? Ya, bisa jadi apalagi bisnis saat ini gitu ya. Banyak juga yang mahasiswa kita ya, kebetulan saya kan juga dosen PA gitu ya. Mereka milih drop out gitu ya. Saya mau bantu bisnis orang tuaku gitu. Jadi situasi seperti ini gitu. Jadi misal pendidikan tuh yang nanti aja sudah gitu. Jadi yang awalnya misal di semester 1 antusias untuk kuliah gitu ya, terus di era pandemi seperti ini akhirnya orang tua ya mau enggak mau juga memilih anaknya untuk membantu mereka gitu menghadapi, kalau di anak rimba kan menghadapi hidup gitu ya. Harus mencari makan dan seterusnya ya. Seperti ini contohnya seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai dosen ya, kita sebagai pengajar, sebagai fasilitator juga bisa berempati terhadap ya di mahasiswa ini, Bu. Dan yang kedua tadi di era teknologi ini juga Ibu bisa tetap dari Australia, Ibu juga bisa membantu memotivasi empati dan kepedulian para guru, fasilitator Ibu di sekolah, di semua sekolah yang ada di Indonesia. Silakan Bu, terima kasih. Iya. Kalau di sekolah sih ya kita menyebut sekolah kita tuh harus kontekstual dan harus berpihak gitu. Jadi, halo, apakah suara saya terdengar? Masuk Bu, masuk. Soalnya gambarnya, oke. Soalnya gambarnya free semua, maaf nih mungkin handphone saya jelek. Jadi kontekstual dan berpihak gitu. Metodenya harus berbasis itu. Nah, kontekstual di sini artinya pelajaran harus berkontribusi kepada masalah yang dihadapi murid. Jadi kalau misalnya murid saya di rimba lagi mati-matian melindungi hutannya, berperang dengan pencuri hutan, sementara saya ngajarin teori kalkulus, itu kan sulit bagi si anak ya. Dia tahu untuk pintar, apakah saya untuk dapat ijazah misalnya, apakah saya harus menguasai metode teori kalkulus atau teori matematika apa, tapi padahal hidup mati saya ditentukan oleh ini pencuri kayu yang harus saya usir gitu. Tentu dia harus memilih apa yang menentukan hidup matinya dia gitu. Dan tentu saya yang berpikir seharusnya setiap murid bisa teori kalkulus,
ternyata saya yang salah gitu ya. Mungkin itu betul, tetapi yang nomor satu di sini adalah hidup dan mati anak itu tentang menjaga hutan. Jadi aku harusnya mengasih ilmu yang kontekstual gitu, yang bagaimana dari matematika ini misalnya bisa diterapkan ke mencuri kayu, pencuri kayu itu gimana diusir gitu. Aku caranya begitu sih, Mbak. Kalau di sekolah empatinya seperti itu. Kita tidak punya kurikulum yang sama di setiap tempat. Ada dasar-dasar prinsip-prinsip namanya ya. Kalau literasi dasar itu tentang apa? Literasi terapan apa saja hal-hal lokal yang penting dan harus dipertahankan dan harus diajarkan. Apa yang dari luar, masalahnya apa gitu. Kalau kayak tadi saya cerita di Flores itu lahannya kering, terumbu karangnya hancur, terus apalagi ya sekolah tidak ada gitu ya. Air tidak ada, ya harus diarahkan ke situ. Bagaimana supaya sumber air bisa ditemukan lagi, karena kalau enggak harus jalan 2 kilo misalnya. Enggak mungkin, walaupun kita pikir, ya maaf ya Mbak Listia, misalnya ada ilmu komputer, ada ilmu sastra, ada ilmu misalnya insinyur, kedokteran, tapi pada saat pandemik ini semua kita kan menghadapi masalah yang sama. Jadi mungkin agak harus dikontekstualkan ke dalam ilmu masing-masing itu gitu. Saya nggak tahu ya, misalnya tentang ilmu kedokteran, mungkin mereka lebih diarahkan melihat dari sisi kedokteran bagaimana kamu bisa bermanfaat, apa yang bisa dimanfaatkan dengan kehidupanmu sekarang, misalnya dalam bisnis apa gitu. Kalau aku kami di sekolah seperti itu. Kalau saya sendiri tidak pernah memastikan atau mengajarkan atau mengharuskan guru-guru di sekolah harus punya empati seperti apa tuh enggak, karena pada dasarnya hanya yang empati lah yang mau jadi guru sekolah kayaknya gitu deh. Jadi memang udah kesaring duluan gitu. Bahkan aku bisa bilang banyak sekali guru-guru di sekolah sekarang yang menyempurnakan, bahkan mereformasi lebih baik lagi apa yang dulu saya temukan dengan lambat ya, sekarang bisa dimodifikasi secara cepat gitu. Intinya gitu. Dan berpihak itu, kalau tadi saya bilang berpihak itu lebih ke kita sebagai guru. Aku mungkin kalau berpikir dalam hal konteks misalnya konteks politik misalnya, mereka harus ini dong, harus sekolah formal, harus dapat ijazah, atau sebagai warga negara Indonesia begini. Tetapi kalau aku berpihak ke mereka, aku akan mendahulukan ya idealismenya mereka. Yang penting buat mereka adalah ini, bukan tentang misalnya harus bisa upacara misalnya, harus bisa hafal Pancasila misalnya, atau harus bisa hitung-hitungan sampai kali-kalian sampai 100. Itu nomor 2 gitu. Yang penting sekarang apakah mereka bisa tetap hidup karena hutannya diambil kayak gitu. Sama kan, aku mengerti sekali tadi kalau Mbak Listia bilang ada anak murid yang harus membantu orang tuanya melanjutkan bisnis daripada kuliah. Karena kalau nggak bisa melanjutkan bisnis, boro-boro kuliah gitu. Hidup keluarganya aja belum tentu bisa jalan. Jadi betul-betul wajar. Mungkin barangkali dari universitas bisa punya lebih taktis, misalnya lewat kampus Merdeka itu dibikin gimana gitu ya, atau bisa boleh kan sekarang kalau sekolah-sekolah boleh membuat kurikulum darurat ya, memang di masa darurat gitu. Kita kan selalu, kalau menurut saya banyak di model pendidikan sekarang ini yang semacam menutup mata dengan pandemi ini, seolah-olah kita akan kembali seperti dulu gitu. Tidak berani terbuka bahwa bilang inilah kehidupan kita yang akan kita hadapi berhari-hari, bertahun-tahun ke depan ya akan seperti ini new normal gitu. Jadi nggak usah menutup mata, ya gimana nih kita hidup dengan pandemik ini. Kurikulumnya jangan harus ketemu tiap hari gitu, jangan harus mengikuti kurikulum yang seperti dulu sebelum ada pandemik, harus diadaptasi, dan jam belajarnya jangan berapa lama di Zoom, tapi berapa banyak yang dipelajari anak, output oriented gitu, bukan absen oriented atau SKS kayak gitu. Pakai model presentasi. Saya di sini anak saya cuma 6 minggu mengalami sekolah online sejak pandemi 2020 ya. Tapi di 6 minggu itu saya melihat gitu gimana output oriented itu diberlakukan. Jadi mereka kasih tema aja, kamu pelajari apa yang kamu ketahui tentang air. Udah seminggu, ntar suruh presentasi.
Dia cari oh air bisa membeku, bisa mendidih, atau bisa mengalir ke tempat yang rendah. Buktinya apa? Jadi air mengalir ke tempat yang rendah karena aku lihat di sungai itu dia turun ke bawah, bukan naik ke atas misalnya. Air mendidih ternyata kalau suhunya naik dia jadi mendidih. Kalau suhunya menurun ternyata jadi membeku. Bukan kita bilang, air tuh membeku di suhu 0 ya. Nggak tahu gimana caranya. Aku pikir harus dibiasakan anak-anak menemukan sendiri pengetahuannya, tetapi yang juga menjawab permasalahannya. Nah, tugasnya dosen lebih di situ kalau memang kita harus berpihak kepada murid gitu, Mbak. Berarti ini tolong ditambahin gitu. Itu sih kalau ya, tambahin dikit ya. Kalau konteksnya sekolah, mungkin kita nggak terlalu banyak terpengaruh sama pandemi karena kita model sekolahnya sudah fleksibel gitu kan. Jangankan pandemi, sebelum-sebelumnya aja anak batuk atau anak ikut ke ladang aja udah bubar semua kan gitu. Jadi model yang adaptif itu ternyata kita terbiasa dengan itu gitu. Jadi pas pandemi kita juga nggak terlalu banyak berubah. Jadi mungkin sistem belajarnya juga yang sangat penting untuk memberikan ruang anak-anak untuk murid-murid untuk bisa juga mendapatkan manfaat dari sekolahnya untuk kehidupannya sehari-hari, atau kalaupun kita nggak bisa, maksudnya kurikulumnya sudah sangat kaku, tidak bisa fleksibel ya, minimal kitanya bisa memahami kondisi-kondisi itu. Ada dispensasi-dispensasi khusus ya, kayak tadi Kak Butet cerita tentang Marley yang sekolah output oriented itu ya. Jadi kalau di sekolah mungkin murid nggak bisa datang karena orang tuanya kerja di kebun, jadi kita ikut ke kebun gitu. Jadi ada penyesuaian dari sistem belajarnya itu sendiri. Aku nggak tahu sih gimana kalau kampus atau gimana dengan sistem online, tapi ya sistem online itu sendiri kan sebetulnya sudah merupakan penyesuaian diri ya gitu. Oke, terima kasih Bu Butet. Mbak Ditya, kita ada waktu 15 menit lagi untuk diskusi. Ini ada beberapa pertanyaan, izin saya tanyakan ya Bu ya. Ya, tadi dari Pak David, kemudian ada pertanyaan dari dari Bapak Anderson. Bu mau tanya nih, sebenarnya Bu Butet yang dapat ilmu atau orang Rimban yang dapat ilmu nih? Iya, sayanya lah. Iya. Sayanya. Aku nggak mungkin ya bisa tiba-tiba bisa punya ide gini kalau nggak terjun di sana. Semuanya dibentuk di sana. Seperti tadi ya slogan Ibu ya, muridku guruku gitu ya Bu Butet ya. Ya. Oke, kita lanjut ke Pak Erik. Sebelum mengajar harus belajar. Sebelum belajar harus. Siap Bu. Lanjut kita ke Pak Erik Haryanto. Siap Bu. Dari pertanyaan dari Pak Erik Haryanto, di dalam melakukan pembelajaran terdapat tipe murid, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang troublemaker Bu ya. Bagaimana menurut pengalaman Bu Butet untuk dapat sinkronisasi beberapa tipe murid dan pendekatannya supaya pembelajaran dapat tercapai dengan baik materinya? Terima kasih Bu. Dari Pak Erik Haryanto. Iya, makanya model pembelajaran kita tadi nggak sistem kelas gitu ya, yang one way gitu ngomong terus berprogres. Kita bisa dibilang one on one ya. Jadi kayak privat semua, kayak homeschooling semua bisa dibilang gitu. Kalau yang bentuknya skill semua mengikuti speednya masing-masing. Kalau yang bentuknya kelas itu kalau cuman modelnya kayak penyuluhan misalnya. Apa itu Taman Nasional, apa itu tsunami gitu. Tapi kalau belajar baca tulis, belajar skill-skill ya public speaking, pemetaan, film itu nggak disamakan. Memang benar-benar ngikutin masing-masing. Nah, makanya kalau menurut saya kalau secara online itu diterapkan, kita kan nggak bisa ya ngasih tambahan ke yang ketinggalan gitu. Kalau di sekolah banyak yang namanya semacam output oriented gitu. Jadi kecepatan itu ya kalau dia misalnya baca tulisnya lambat, kita kasih 1 minggu, anak yang pintar mungkin yang cepat mungkin belajar setengah jam sehari cukup. Nah yang lambat harus 2 jam sehari. Itu kan di masing-masing di ininya. Bukan kita yang bilang ayo kita zoom semuanya 2 jam. Nanti yang cepat udah selesai, yang lambat belum bisa tapi zoomnya udah selesai. Tapi kalau kita
patokan pada outputnya. Pokoknya dalam sebulan saya mau setiap kamu presentasi tentang apa yang kamu ketahui tentang misalnya tsunami kayak gitu. Semuanya akan punya presentasi berbeda-beda mungkin. Tetapi kan itu proses yang mereka temukan sendiri. Jadi pasti pemahamannya lebih kuat dan berbasis riset kayak gitu ya, dan lebih kritis kayak gitu. Mantap. Sudah terjawab ya Pak Erik ya. Terima kasih Bu Butet. Ya. Kita harus berbasis kalau mau riset. nambahin, Cukup. Udah. Siap. Oke, kita sambung ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ini dari Pak David lagi tadi ya. Oh, maaf kelompatan. Berlibu Lia dari Interior Arsitektur. Bu Butet mau bertanya, bagaimana mengenai mengajarkan disiplin jika waktunya terserah mereka, kapan mau sekolah atau belajar? Bagaimana mengajarkan mereka untuk taat peraturan atau hukum? Lalu bagaimana Ibu mengajarkan cara agar mereka dapat beradaptasi dengan dunia luar? Ya, cerita sukses anak rimba yang bisa tahu menghadapi DPR yang seperti tadi. Ya, mungkin ini untuk kita juga di dosen PA bisa menghadapi mahasiswa kita, Bu. Terima kasih, Bu. Ini nanti nambahin ya. Kalau di kita di disiplin itu kita nggak pernah ajarin, tapi yang kita pakai aturan adat setempat. Ya, kalau di rimba misalnya yang buat perempuan itu tabu kelihatan betis misalnya, ya kita ikut-ikutan nanti terus yang dianggap nggak sopan itu bukan kalau nunjuk papan tulis pakai kaki. Di rimba nunjuk papan tulis pakai kaki itu bukan sesuatu yang nggak sopan, itu kan di kita. Jadi ya kita ngikutin yang di rimba. Oh oke, nunjuk papan tulis pakai kaki berarti nggak apa-apa. Ya aku ikut-ikutan aja, asik juga gitu. Tetapi saya bilang ya bahwa di luar ada loh gitu. Jadi ya kan di mana langit dipijak di situ bumi dijunjung kayak gitu. Jadi sama seperti itu, orang rimba juga pada saat keluar ya kita ceritain, kita ajarin. Di luar itu harus bilang terima kasih kalau kita dikasih sesuatu, harus bilang permisi, minta maaf. Di rimba kata-kata itu nggak ada ya, karena dia punya model yang lain gitu menunjukkannya. Ada polisi, ada polisi lalu lintas, ada gini, rumah sakit itu apa, kayak gitu-gitu. Itu kita ajarkan sebagai pengetahuan, bukan yang harus dilakukan gitu. Bukan berarti saya bilang kalau di luar itu manggil orang lebih tua dari kita, ada kakak, ada ibu. Di rimba itu semua kan panggil nama. Jadi mereka tahu gitu. Oh, berarti di luar seperti itu. Kalau kamu panggil nama di luar itu nggak sopan. Kalau di rimba enggak. Jadi kita menanamkan itu bahwa di luar beda, di dalam beda. Tapi kalau soal aturan-aturan yang lain, misalnya kalau dalam belajar, misalnya nggak boleh sambil misalnya kayak mukulin temennya misalnya, atau kalau makan makanan bareng-bareng dibagi rata ya, nggak makan sendiri, dimakan semua misalnya. Kalau itu lebih ke kesepakatan bersama sih. Kalau peraturan-peraturan sepanjang sekolah misalnya habis makan harus ada piket ya, yang cuci piring siapa misalnya. Terus kalau buku dipakai 2 lembar ya, jangan yang depannya doang, kita harus hemat. Itu kesepakatan bersama kayak gitu. Kita nggak mengatur mereka harus bagaimana. Dulu soalnya saya coba tapi jadi bingung sendiri mereka. Ini nggak sopan kalau nunjuk papan pakai kaki. Kenapa nggak sopan? Aku bingung sendiri. Jawabnya gimana ya? Kenapa nggak sopan? Emang kaki nggak lebih baik dari tangan gitu, kayak gitu-gitu deh. Indit gimana, Dit? Menguatkan aja yang Kak Butet bilang, sebetulnya disiplin itu kan kesepakatan ya gitu. Maksudnya disiplinnya orang luar pasti akan berbeda dengan disiplinnya orang di rimba gitu, karena kesepakatan orang luar ya sekolah itu jam 7 sampai jam 1 siang misalnya. Tapi kan di rimba kalau kita maksain sekolah jam 7 sampai jam 1 siang, itu kita yang ngaco-ngacoin disiplin waktunya orang rimba, karena mereka sudah punya rutinitas tersendiri gitu. Mereka sudah mereka kalau pagi ada musimnya, mereka harus selalu lihat jerat buruan yang dipasang malamnya, karena kalau kesiangan sudah busuk. Mereka punya rutinitas kerja yang tidak bisa ditawar waktunya karena alasan-alasan ya kalau daging busuk gitu kan. Ada musim-musim tertentu, misalnya musim menanam, musim tanam itu kan nggak bisa diubah gitu, hanya waktu di awal musim hujan gitu. Kalau kita paksa mereka
nggak usah ikut ke kebun tapi ikut sekolah sama kita, itu kan berarti kita yang melanggar disiplin waktunya mereka. Jadi pemahaman disiplin sebagai kesepakatan itu ya kata Kak Butet tadi, kita sepakati nih disiplinnya sekolah rimba itu seperti apa gitu. Oh berarti murid belajarnya bisa malam atau di sela-sela waktu luang yang mereka nggak punya kegiatan bersama orang tua. Itu satu, misalnya sepakat tidak boleh saling pukul. Dua, jadi disiplin itu kemudian kita sepakati di awal proses pembelajaran. Kemudian tentang bagaimana mengajarkan mereka taat aturan, orang rimba sebagai masyarakat adat itu bisa dibilang orang yang taat aturan ya, makanya adatnya masih kuat, makanya disebut masyarakat adat gitu kan. Adat itu kayak agama, mengatur segala aspek kehidupan mereka, gimana beribadah, gimana berhubungan sama manusia, gimana menjaga lingkungan, itu semua aturannya ada dan dipatuhi gitu, makanya disebut masyarakat adat. Jadi sebetulnya mereka sudah taat aturan dan kita bahkan mengajarkan hukum-hukum luar juga jadi lebih mudah buat mereka memahaminya. Mereka belajar juga hukum konservasi, HAM, hukum-hukum tentang taman nasional untuk kepentingan advokasi itu. Jadi mereka sangat paham betul apa yang namanya aturan. Yes. Ya, terima kasih Bu Indi, Bu Tet ya. Disiplin adalah kesepakatan gitu ya. Oke, saya bacakan yang tadi Pak David sampaikan. Nah ini ya, kalau cara berpikir selalu mengikuti maunya orang rimba, mengikuti egosentris, bagaimana cara ibu mengajarkan empati dan toleransi dengan orang lain, sementara ibu yang terus-menerus menyesuaikan dengan orang rimba. Ya, mungkin tadi juga sudah terjawab ya dari jawaban Bu Butet sebelumnya. Nah ini izin nanti bisa disambung, ada pertanyaan dari Bu Hilda. Ya, jadi gini. Apabila tujuan hidup anak dan orang tua ternyata berbeda. Ini menarik, mungkin Bu Butet bisa sharing ketika saya membaca di buku Dikekang gitu ya dulu awalnya. Nah ini mau tanya, apabila tujuan hidup mahasiswa atau anak didik kita dan orang tuanya ternyata berbeda, lalu bagaimana proses empati kita sebagai pendidik atau dosen PA-nya nih? Bagaimana? Mungkin Bu Butet. Okay. Aku yang bisa kupelajari dari diriku sih ya Mbak, mungkin bisa kita mengajarkan ke anak itu untuk menajamkan visi mereka gitu. Karena kadang-kadang orang tua tuh kan ya maksudnya baik ya, pengen anaknya bahagia gitu. Tetapi anaknya juga namanya anak-anak apalagi mahasiswa masih pada rebel gitu. Ntar kalau tanya kamu mau kuliah apa, kata orang tuanya, terus anaknya bilang aku mau melukis gitu. Kenapa kok menjadi pelukis tuh nggak ada uangnya. Karena orang tuanya ngomong gitu, anaknya tambah kesel gitu, malah bilang ya suka aja, pokoknya aku suka melukis gitu. Itu nggak punya visi gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya nanya kenapa misalnya pilih melukis, terus dia misalnya bilang karena aku ngebayangin Ma gitu, satu hari nanti aku bisa mengajarkan trauma healing buat anak-anak yang kena tsunami misalnya. Lukisanku bisa dipajang di Museum Van Gogh misalnya di Belanda. Itu kan punya visi yang orang tuanya bisa berpikir ya minimal anakku nggak kelaparan lah gitu, bukan cuman aku pengen ngelukis buat iseng-iseng aja kayak gitu. Jadi jelas gitu. Terus juga anak itu harus betul-betul yakin dengan pilihannya gitu, karena kalau orang tuanya nggak bisa lihat anaknya itu yakin atau bahagia dengan pilihannya itu, ya anak itu sendiri sebetulnya yang harusnya mengubah orang tuanya, mencoba melunakkan hati orang tuanya, bukan orang lain ya. Di aku sendiri dulu kan aku bawa ibuku gitu. Untungnya ibu saya tuh penasaran kenapa anak saya suka hutan. Dia pun datang ke hutan, ngunjungin saya udah 2 kali ke hutan waktu itu. Kenapa anak saya suka gunung? Ibuku ikut naik gunung walaupun saya papah-papah gitu. Jadi membawa orang tua ke dunia dia dan memberi kesempatan orang tua melihat bahwa pada saat kita menjalani passion kita tuh bahagia, wajah kita berbinar-binar gitu ya, dan apalagi kalau melihat manfaatnya langsung ya. Dulu orang tua saya pada saat mengunjungi saya di hutan, saya kena malaria gitu kan, kumat malarianya, jadi saya harus terbaring sakit dan terpaksa ibu saya menggantikan saya mengajar. Nah, dia ngerasain sendiri mengajar, ngelihat manfaatnya ke murid langsung, terus melihat saya di rimba itu happy gitu ya. Jadi ibuku bisa
bisa mengerti gitu. Dari tadinya sangat menentang jadi paling mendukung, paling fanatik lah gitu. Bahkan dia bilang kalau ada guru sekolah yang orang tuanya nggak ngerti, mama pengen ngobrol sama dia kayak gitu. Jadi ya kita nggak sebagai dosen kita nggak mungkin mengubah orang tuanya sih, Mbak Lesti. Menurut aku ya yang bisa kita lakukan lewat anak gitu. Yakinkan orang tua karena cuma kamu yang mengerti bagaimana cara meyakinkannya, dan jangan pernah menyerah gitu. Karena kan ini hidupnya cuma sekali dan anak kan bukan investasi kayak gitu. Itu yang aku bisa ingat sih ya. Indit gimana Indit? Indit juga dulu ditentang orang tua banget. Nggak ada duitnya. Kalau Indit kayaknya malah mencoba melakukan apa yang orang tuanya usulkan, dan orang tuanya lihat anaknya nggak bahagia gitu, balik lagi. Bener nggak, Indit? Proses negosiasi kayaknya Kak Butet. Iya ya. Jadi dulu harus masuk kantor. Iya, masuk kantor. Gimana? Iya. Jadi negosiasi ada masanya. Masuk kantor kan baru berapa bulan Indit gitu dulu ya. kerja panas. Ya apa namanya, bertahun-tahun nggak nurutin gitu. Ya udah ketika kira-kira bisa diturutin dicoba aja gitu kan. Negosiasi sih sebetulnya itu prosesnya gitu. Kadang juga ngilang gitu. Kadang nurut pura-pura gitu. Tapi sebetulnya kan kita tetap berpijak di mimpi yang lama gitu. Nggak berubah sebetulnya. Itu cuma cara untuk untuk mengambil hati atau cara berkomunikasi lewat tindakan kayak gitu. Tapi mungkin kalau guru punya, nggak tahu kalau di teman kita kan juga ada guru ya di sekolah, dia mungkin lebih kayak memediasi antara murid dan orang tua untuk ngobrol gitu ya. Karena kalau dari pengalaman Dila yang aku dengar itu juga banyak orang tua yang memang memaksakan ya tanpa tahu kondisi muridnya, jadi dia yang berusaha memediasi dan selain itu juga berusaha memastikan bahwa pilihan muridnya itu betul-betul sesuai dengan passionnya, bukan sekedar ya anak juga ada yang mungkin nggak bertanggung jawab ya, yang asal sana ke sini gitu. Jadi sebagai guru juga memastikan bahwa itu memang benar-benar passion dari si anak dan membantu anak untuk mencari jalannya supaya bisa mendapatkan itu gitu. Oke. Ya, Wilda sudah terjawab ya Bu ya, bagaimana problemnya ketika anak dan orang tua. Oke. Ya, terima kasih. Cuma karena memang karena memang dilematis sebagai dosen PA, kami kan dosen wali itu kan banyak sekali ya. Kadang-kadang kami juga dalam tanda kutip kami diteror orang tua untuk memastikan bahwa ini loh yang benar gitu kan. Tapi kadang-kadang di sisi satunya anak-anaknya juga yang lo aku nggak mau ini sebenarnya gitu lah. Kadang-kadang itu yang akhirnya membuat kami sebagai dosen PA juga saya harus berempati kemana ini, ke anak atau ke orang tua, karena dalam tanda kutip yang bayar ini orang tua loh sekolahnya gitu kan. Sedangkan kalau anaknya dikeluarin ya. Iya, kalau enggak lah kan saya juga nggak bisa bilang loh terus gimana baiknya gini, tapi menurut orang tua nggak bisa lah. Nanti kalau orang tuanya marah, maksudnya saya sampai menyarankan loh, kamu memang baiknya harusnya kamu masuk teknik gini-gini loh. Berarti kan dia harus keluar nih dari sini gitu lah. Orang tuanya kalau nggak mau bayarin gimana gitu. Itu yang kadang-kadang itu beberapa kali terjadi sih. Gitu. Jadi akhirnya memediasi itu mungkin nggak? Kalau di mediasi karena dalam tanda kutip ya mungkin anaknya sudah terlanjur masuk gitu, anaknya sudah terlanjur masuk, sudah terlanjur kuliah, bayar uang kuliah, ya ini tanda kutip di UC kan juga nggak murah, kalau harus keluar lagi biayanya mungkin besar dan lain-lain kayak gitu. Jadi kadang-kadang ketika mau di mediasi ya orang biasanya mereka sendiri mungkin di rumah sudah sering berantem gitu ya, mungkin di rumah sudah sering selisih paham gitu ya. Tapi ketika sudah nyampe ke kami gitu, sudah menjadi anak kami, ternyata kan ada masalah itu gitu. Dan kami ya kadang-kadang sebagai dosen PA itu menempatkan posisinya gitu gimana ya, dalam tanda kutip mendinginkan orang tua juga mendinginkan anaknya gitu. Berusaha, mungkin kalau posisi yang pernah saya lakukan adalah membuka ya, saya berusaha berempati, berada di posisi anaknya bahwa saya tertekan, saya sebenarnya nggak suka di sini, tapi coba kamu lihat ini loh ada hal-hal yang menyenangkan gitu, supaya
bisa. Padahal ya dalam tanda kutip saya tahu anaknya nggak suka gitu, tapi orang tuanya nyuruh ke sini ya. Jadi ya itu tadi kalau ngangkat empati jadi memang agak bingung ya. Saya kan juga perlu berempati ke orang tua gitu, tapi saya juga perlu berempati ke anaknya. Bukan passionnya loh, saya maksa kayak gitu. Tapi ya udah terlanjur masuk gitu, akhirnya ya bingung teh gitu. Itu sih. Ya, tapi kan itu ada kewajiban moral ya dari kita ya. Kalau menurut aku itu kan tentang hidup si anak, bukan hidup orang tua gitu. Mungkin kalau sebagai guru pembimbing PA yang harusnya berpihak ke universitas, tetapi harus juga berpihak ke anak, menurut aku harus berani gitu, ngambil keputusan besar, mendukung anak. Kalau mendukung anak jadi keluar nanti dia dari UC misalnya gitu kan, atau dia jadi tidak sesuai. Ya, memang tidak sustain dalam hal universitas ya, tapi si anak itu sustain nggak gitu. Jadi kita kayak menjerumuskan anak kalau misalnya berpihak kepada universitas belaka gitu, bukan kepada kebaikan. Nanti kan sebetulnya kalau ketemu kita sekali, kita paksakan dengan orang tua, nanti akan ketemu anak itu sering-sering kan, karena dia nggak happy di situ. Kasihan juga dong. Nah, ya itu sih kadang-kadang jadi dilema kami ya. Jadi kalau empati mungkin ya sebenarnya kami empati, cuma kadang-kadang bingung menempatkan empatinya juga ke anak atau ke orang tua gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Hilda. Ya, Bu Butet ini tampaknya auranya untuk curhat mulai keluar ini Bu. Dosen PA ini ke Bu Butet ya. Ini sebenarnya waktu sudah habis ya Bu. Ini 2 pertanyaan saya bacakan bersamaan. Mungkin sisa waktu 1-2 menit Bu Butet bisa untuk memenuhi hasrat pertanyaan ini Bu ya. Oke, saya pertanyaan dari Pak Chris Eng, bagaimana membangun kesadaran atau motivasi belajar untuk anak-anak dan remaja yang berada di usia pencarian jati diri di saat kita diuber dengan standarisasi nasional yang untuk dicapai. Kemudian kedua dari Bu Yuli, Bu Butet, bagaimana memberikan empati pada mahasiswa yang memiliki masalah yang cukup rumit, konflik orang tua, berpisah, toxic relationship, dan lain-lain, yang membuat studi mereka berdampak bahkan kehidupannya jadi kacau. Kebanyakan mahasiswa model begini juga sulit didekati dan punya dunia mereka sendiri kalau mentoring tidak banyak bicara. Ini saya sempat baca di buku Ibu juga ada nih, yang bermasalah kemudian Ibu kembalikan. Mungkin silakan Bu, bisa sharing sedikit sebelum ditutup Bu. Aduh, bingung. Ya. Aku kalau dikasih 2 pertanyaan, ingatnya yang terakhirnya doang biasanya. Oh iya. Boleh pilih deh kalau gitu Bu. Kalau yang terakhir aku juga bingung ya. Kalau kami kan karena bekerja di komunitas sudah punya sistem sendiri gitu. Bagaimana mengatasi anak yang misalnya dalam keadaan patah hati lah, bukan patah hati, broken home misalnya kayak gitu. Di kita juga dulu ada anak yang berubah jadi pendiam karena keluarganya broken home gitu ya. Itu ada di Rimba. Tapi punya mekanisme kan di Rimba, jadi kita ikutin mekanisme di sana kayak gitu. Kalau model seperti ini sih kalau menurut aku ya, namanya anak teenager seperti itu harusnya support network-nya ya anak muda juga gitu. Mesti ada pertemuan rutin sesama anak muda yang mungkin di awalnya diikutin sama kita kayak gitu, supaya karena anak-anak seusia itu kan cuma dengerin temennya, nggak mau denger orang tua, dosen yang selalu pengen memperbaiki gitu, padahal kita sendiri sebagai guru PA-nya pernah nggak orang tua kita bercerai nggak, kan enggak gitu, kok sok nasehatin gitu. Mereka pasti mau denger sama yang udah pernah. Jadi kalau misalnya ada support network, kalau di sini ada yang namanya neighborhood watch kayak gitu, atau youth watch kayak gitu. Jadi di kampus di Australia ini gitu ya, ada kumpulan-kumpulan anak yang misalnya bilang, orang tuaku bercerai, kalau ada orang yang mau jadi tempat curhat, mau curhat, aku bersedia jadi tempat curhat misalnya. Tapi anak ini bisa mengatasinya gitu loh, lulus kuliahnya bisa. Jadi kayak support network yang seperti itu diperlukan. Aku bukan meremehkan guru PA ya, tapi ya kan kayak gitu ya, kita nggak pernah mengalami yang apa yang dia alami, apa yang kita omongin belum tentu didengar gitu. Kecuali kita pernah mengalami, mungkin bisa cari guru PA yang pernah mengalami seperti itu. Misalnya pernah jadi ex drug user kayak gitu, ya cari yang pernah kayak gitu. Kalau aku bayangnya kayak gitu, karena memang teman yang terbaik. Kalau konflik dengan orang tua dulu di Rimba juga pernah seperti itu.
di masa-masa awal kami bikin sekolah rimba, anak-anak dengan orang tua cukup tegang gitu ya, karena anak-anak mulai meremehkan orang tua yang dibilang kuno, segala macam kayak gitu. Itu juga saya sadari adalah kesalahan kami di awal yang selalu ngerasa bahwa yang punya pengetahuan dari luar itu lebih keren gitu, lebih powerful. Tapi kemudian kita menyadari bahwa percuma ilmu dibawa tinggi-tinggi kalau tidak bisa diterapkan di kampung situ. Yang punya kampung situ kan adat orang-orang tua yang punya adat gitu. Jadi kita kemudian mengubah pendekatan yang kita jadikan guru dan yang didengarkan terutama adalah orang tua. Setiap kita punya kebingungan apa, tanya orang tua gitu. Jadi mereka punya referensi yang paling didengerin tuh orang tuanya. Gitu. Tapi di rimba tuh punya mekanisme anak nggak harus dengar orang tua. Anak didengarkan. Di rimba boleh anak-anak marah sama orang tua tuh biasa. Orang tuanya manggut-manggut minta maaf tuh biasa. Kalau di sana sangat demokratis. Kalau di kota kan enggak. Itu yang pertama. Nit, kamu mau nambahin nggak, Nit? Soal itu. Remaja. Oh, remaja. Emang lagi rebel-rebelnya ya. Kita juga nggak punya, maksudnya, kita kan punya kader-kader Kabutet di rimba yang di usia-usia remaja. Waktu itu mereka 14 sampai 18 tahunan gitu kan. Dan mereka sebetulnya yang menjadi sasaran utama proses belajarnya sekolah, karena mereka diharapkan nantinya akan menjadi pioner-pioner gitu yang bisa memediasi komunitasnya. Nah, kita ngadepin ada yang patah hati, ada yang ngambek nih, terus tulis surat minta berhenti, ada yang nggak mau balik, yang gitu-gitu kita ngadepin kan waktu itu. Cuman mungkin karena ya itu tadi support group ya, maksudnya orang rimba sendiri kan tanpa ada support group, mereka kan bukan cara hidupnya komunal, tidak individualis seperti di kota yang memang apa-apa sendiri-sendiri, makanya support group itu susah dibentuknya gitu. Kalau di rimba mungkin kita terbiasa banyak ngobrol bersama, ada mekanisme, maksudnya rutinitas harian mereka sendiri sudah berteman, bergaul bersama komunitas, membicarakan masalah-masalah bersama. Jadi mungkin itu juga sedikit banyak bisa terfasilitasi di situ. Kalau dari kitanya sendiri ya apa ya, tarik ulur aja sih sebetulnya, maju mundur, tapi ya tentu memberi perhatian lebih pada kasus-kasus tertentu. Misalnya kita mengajak ngobrol dengan anak yang bersangkutan, diajak misalnya jalan ke warung mana gitu, terus sambil minum es teh kita ngobrolin hal-hal kayak gitu. Kalau saya jauh biasanya saya suka ngejapri sendiri murid yang dapat aduan kan kadang dari guru lapangan, terus si ini nih agak begini-begini, nanti saya bisa cari ngejapri WhatsApp, terus tanyain apa masalah atau ada apa nih gitu. Mungkin hanya untuk mencari perhatian aja biasanya kan kalau umur-umur segitu memang ya. Tapi jangan lupa juga untuk kan usia pencarian jati diri. Nah, jati diri atau identitas itu sebetulnya juga kita upayakan untuk dipenuhi di usia-usia gitu. Kalau di KMB gitu, di rimba kader-kader ya kita beri jati diri, kamu kader, kamu guru gitu ya. Otomatis mereka akan merasa berbeda dengan teman-temannya atau merasa berbeda dengan adik-adiknya. Jadi dia merasa dirinya dihargai sebagai individu gitu, nggak dianggap anak kecil, nggak diremehin yang gitu-gitu sih. Kalau baca buku mungkin yang dari jurusan psikologi lebih tahu ya. Iya. Masalah perkembangan psikologi. PA mungkin banyak psikolog nih. Aku mungkin paling nambahin dikit Mbak, yang mungkin guru PA nih pasti kan udah banyak nih murid-muridnya yang dia pernah mahasiswanya yang pernah dia temenin gitu ya. Nah, kalau ada masalah yang serupa, kontak lagi murid lama gitu. Kalau murid lama itu bisa melewati itu kan sambil juga menanamkan kepedulian ya sama murid lama itu gitu. Ya kalau kita empati ini bukan peran guru PA aja loh, ini keluarga besar UC gitu ya, menanamkan kekeluargaan itu yang ada masalah dengan drug dipertemukan gitu. Aku sudah melewati itu, dia pasti akan lebih dengerin. Kita di rimba juga misalnya
kita mau ngajarin orang mempertahankan hutan. Emang Butet pernah mempertahankan hutan? Enggak, tapi ini ada loh orang di Amazon, kita denger yuk pengalamannya, ya baru mau dengar gitu. Mungkin kayak gitu ya, jadi cross biarpun usianya udah apa, tapi kalau syukur-syukur dekat usianya kayak gitu, atau sama sukunya, atau sama orang tuanya juga pisah, atau apa gitu. Paling itu kali Mbak. Iya, terima kasih Bu Butet, Bu Nindi. Ya tadi. Nah yang pertama tadi aku lupa tuh Mbak. Iya, sama Bu, sama. Jadi tentang remaja gitu ya Bu ya. Jadi kita juga harus masuk. Oke Bu, karena waktu saya izinkan saya kesimpulan sedikit, kemudian nanti saya kembalikan Bu Butet closing statement untuk pesan buat teman-teman dosen PA kita. Bapak Ibu, tadi kata kunci yang saya catat adalah kita mulai empati dan kepedulian, kita harus bisa membumi atau humble gitu ya, rendah hati dulu, terus kemudian kita belajar jadi murid, belajar dari murid gitu ya, muridku adalah guruku gitu ya. Mulai dari situ kita bisa masuk ke mahasiswa kita. Kemudian ketika menghadapi era pandemi ini, dari Bu Butet juga mengajarkan bahwa kita membawa mahasiswa kita ini juga bisa memetakan masalah, sehingga masalah atau tantangan yang dia dihadapi ini bisa menjadi potensi buat hidupnya. Nanti pembelajaran yang bisa diambil dari perkuliahan di kampus kita gitu ya. Nah, pada akhirnya kita akan menjadi bangga ketika seperti Bu Butet bangga terhadap murid-muridnya gitu ya, anak rimba yang bisa mengaplikasikan dirinya. Itu saja kesimpulannya. Kemudian tadi kita juga belajar bagaimana Bu Butet dengan passionnya, terus kemudian tetap persisten gitu ya Bapak Ibu untuk berusaha mengajarkan anak rimba, kemudian sampai bisa menjadi sebuah sekolah ini. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak Bu Butet, Bu Nindya. Saya kembalikan dulu ke Bu Butet untuk closing statement, pesan singkat untuk teman-teman dosen PA ini sebelum kita kembalikan ke Bu Priska, MC kita Bu Butet. Oke, paling seperti yang tadi Mbak Listia bilang, muridku adalah guruku ya. Jadi kita sebagai dosen, pendidik, kita punya tanggung jawab sosial gitu, membantu seorang anak untuk menjadi dirinya yang terbaik ya. Bukan lebih baik dari orang lain, dirinya yang terbaik gitu. Jadi semoga para Bapak Ibu dosen bisa bangga gitu dengan para mahasiswanya ya. Bangga itu artinya bangga karena si anak berhasil mencapai kebahagiaan dia ya, bukan apa yang kita pikir baik atau apa yang orang tua punya pikir baik, tapi apa yang anak-anak itu memang inginkan dalam hidupnya gitu. Jadi pastikan dia bahagia, pastikan apa yang dia lakukan itu berguna. Karena hanya dengan bahagialah kita bisa berguna buat sekitar kita. Tidak mungkin kalau nggak bahagia. Itu aja Mbak Listia. Terima kasih banyak Bu Butet. Kita berikan aplaus luar biasa kepada Bu Butet yang telah mengisi kelas kita dengan empati yang luar biasa. Kita kembalikan ke Bu Priska ya Bu Butet. Terima kasih. Oh iya, makasih Mbak Listia. Terima kasih Bu Listia. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, saya mengundang Bapak Ibu semua untuk kita foto bersama. Mohon bagi yang belum menyalakan video, bisa menyalakan videonya terlebih dahulu. Baik, ini ada 4 slide. Saya akan mulai dari yang pertama. Mungkin bisa tahan senyumnya semua ya. 1, 2. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3. Yang keempat, 1, 2, 3. Oke. Ya, Bapak Ibu, dengan begini webinar empati dan kepedulian dosen dari Ibu Butet Manurung pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dalam mengikuti acara ini. Selamat sore, Tuhan memberkati. Selamat sore. Terima kasih Bu sekalian. Oh, thank you. Terima kasih Bu Butet. Terima kasih Bu Butet. Singgit, terima kasih. Thank you.